Ada apa ini? Kok gue bisa lihat perawatnya nggak pakai baju ya? Kena hantam batu giok kuno di mata. Wah, ternyata bikin gue punya mata tembus pandang. Panggil saja mata ungu emas karena bisa tembus pandang. Hahaha. Belum pernah lihat. Ada orang ketawa pas lagi ganti perban. Obatmu sudah diganti, sebentar lagi bisa pulang. Oke. Hahaha. Raka muda? Raka muda? Lo gak apa-apa, kan? Aku dengar kamu bertengkar. Gak apa-apa, kan? Besar banget. Putih sekali. Gak nyangka, Tante. Gue juga punya aset tersembunyi. Raka muda. Tante. Lo duduk saja. Mereka duluan yang mulai. Liontin giok itu dilempar ke gue. Lihat luka gue nih. Sakit banget. Aduh, sini. Biar Tante tiup lukanya ya. Tante. Lo baik banget sama gue. Habis kena lempar gitu, mulut lo jadi manis ya. Sudahlah, cepat sembuh ya. Jangan ikut campur dulu soal barang antik. Kalau ada apa-apa, Tante yang suapin lo. Punya mata ungu emas sekarang. Tante tenang saja. Gue pasti bakal bikin lo dan ibu hidup enak. Halo? Apa? Biaya operasinya butuh 500 ribu? Tante, ada apa? Ada apa ini? Raka muda, dokter bilang biaya operasi ibumu butuh 500 juta. Jika tidak cepat operasi, keadaan bisa memburuk kapan saja. Ini biaya operasinya 500 juta. Jangan khawatir Raka muda. Tante akan cari cara untuk biaya operasi. Biar harus jual apapun, aku bakal kumpulin uang sampai cukup. Tenang aja. Kalau sebelumnya 500 juta buat gue. Sekarang mungkin jumlahnya nggak masuk akal. Tapi gue punya mata ungu emas. Jangan cuma 500 juta. 500 miliar pun gue bisa dapetin. Tante, lo jangan khawatir. Bukannya cuma 500 juta. Gue punya cara. Lo punya cara apa? Kuis berhadiah. Besar, besar, besar. Gak nyangka ya, tempat main ini ternyata acara kayak gini. Bayar buat nebak besar kecil. Kalau tebakan benar, hadiah jadi 2 kali lipat. Main tebak besar kecil aja. Lihat gimana gue dapet 500 juta. Sial banget. Permisi ya, numpang lewat. Cuma 20.000. Berani-beraninya datang main. Pak Tiga, demi narik pelanggan buat mal, bikin acara yang lumayan menarik juga ya. Orang aneh kayak gini kok bisa masuk sih? Duitnya emang gak banyak. Bisa bikin kalian bangkrut. Songong juga lo ya. Saya mau lihat. Gimana lo bikin kita bangkrut? Silakan semuanya buruan pasang taruhan. 4, 5, 6, 15 poin, besar. Mata ungu emas, emang berguna banget. Gue pasang besar. Raka muda, mending kita tunggu dulu aja. Uang kita cuma segini. Kalau kalah, bisa habis. Tante Intan, percaya instingku. Pasti nggak kalah. Hasilnya sering besar. Tapi kali ini nggak mungkin besar lagi. Pasti kecil. Aku pilih kecil. 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 Gue juga pasang kecil. Taruhan ditutup nggak boleh nyesel. Kecil, kecil, kecil. Pasang taruhan kalian cepat. Selama ada mata Zijin, mana mungkin aku kalah? Gue bakal pasang semua. Gue pasang kecil. Sudah bertahun-tahun gue berjudi. Masa gue bakal tersungkur di acara kecil begini? Putaran ini, gua pasang besar. 1, 5, 6, 12 poin besar. Gue juga pasang besar. Aku ikut juga. Besar. Gue pasang besar. Besar, besar, besar. 4, 5, 10 poin. Kecil. Aduh, sial banget. Menang lagi. Mungkin Raka muda memang berbakat di bidang ini. Raka muda, gimana sih cara lo ngelakuinnya? Tentu, karena Tante ada di sampingku, keberuntunganku jadi lebih baik. Lo ini, bisa aja ngomongnya. Apa ini cuma tipuan?
Apa kalian sengaja bersekongkol? Gue belum pernah lihat bocah ini sebelumnya. Apa dia orang suruhan yang kalian bawa? Santosa, coba tenang dulu. Acara ini sebenarnya cuma buat hiburan aja. Kalau lo nggak yakin sama gue, masa nggak percaya sama Pak Tiga? Tuan, semua uang ini sudah jadi milik lo. Makasih ya. Apa sekarang lo masih pikir gue cuma omong kosong? Oke. Gue nyerah. Lagian lo, bocah. Lagi hoki banget nih. Gue nggak mau main sama lo lagi. Raka muda, lo hebat banget. Lo bener-bener kayak dewa judi. Syukurlah biaya operasinya tiba pas waktu. Kalau enggak, kakak bakal dalam bahaya. Kak, lo istirahat yang benar ya. Soal uangnya, gue sama Raka muda sudah kumpulkan. Setelah operasinya selesai, penyakitmu sembuh. Aku dan Raka muda, kami akan jemput kamu pulang bareng. Uang bisa buat orang hebat jadi lemah. Andai saja aku tak bangkitkan mata ungu emas, aku mungkin gak bisa ketemu Mama lagi. Maaf, gua harus terus cari uang lebih banyak. Mama dan Tante harus hidup nyaman semuanya. Tante, Mama istirahat dulu ya. Ayo, ikut gue cari uang. Apa? Lu mau ikutan lagi acara di pusat permainan itu? Nggak boleh ya. Itu kan judi. Kalau kecanduan, hidup lo bakal hancur. Tante, siapa bilang cari uang cuma dari judi? Kita juga bisa coba peruntungan kan? Gue punya mata ungu emas buat diandalkan. Orang lain mungkin butuh hoki, tapi gue enggak. Ya sudah, gue ikut lo. Kalau nanti gue tahu lo macem-macem sama hal buruk itu, lihat saja gimana gue bakal hukum lo ya. Raka muda, yang kamu maksud cari duit, maksudnya beli lotre. Bukannya lotre itu cuma tipu-tipuan? Tante, siapa bilang lotre itu tipu-tipu? Hari ini gue bakal tunjukin ke lo, apa itu anak keberuntungan. Yuk. Semua kupon gosok yang lo punya, keluarkan semuanya buat gue. Raka muda, lo sudah gila. Lo yakin? Mau ambil semua? Itu, tentu saja. Enggak, gue pilih beberapa saja, gue pilih dulu. Oke. Ini semuanya ada di sini. Lo pilih saja dulu. Tapi gue bilang dulu di depan, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Tenang aja bang, gue malah takut lo nggak mau ngaku kalau gue menang. Tante, lo saja yang gosok. Bukan begitu, Raka muda. Yakin ini bisa menang? Tante, apa lo ragu sama gue? Gue tentu percaya sama lo. Tapi kalau kita main begini, apa nggak terlalu gegabah? Tante, gue udah bilang ini cuma soal keberuntungan, bukan gegabah. Gosok saja. Gue gosok ya. Wah, menang. Benar-benar menang Raka muda. 20.000. Apa? 20.000. 20.000. 20.000. Lo kok hebat banget sih. Yakin? Beneran menang? Oke, sini gua aja. Gue lihat. Akurat banget. Tante, coba gosok lagi. Masih banyak lembar. Siapa tahu ada kejutan. Oke. Menang lagi. 5.000 nih. Wah, Raka muda, lo kok sakti banget sih? Lo itu bener-bener dewa rejeki yang jatuh tepat ke lo. 2 kupon ini kalau digabung setara pendapatan setahun. astaga naga.
Buset dah. Beneran menang ya? Terus tiap lembarnya menang semua. Ya ampun. Bagaimana caranya? Hadiahnya sampai 150.000 loh. Keajaiban bertumpuk keajaiban nih. Luar biasa banget. Raka muda, karena ada uang ini, biaya perawatan kakak sudah cukup. Kamu keren banget. Empuk banget. Tante, gue kan udah bilang, akhir-akhir ini hoki gue lagi bagus. Pak Bos, tolong tukarkan semua kupon gosok ini untuk saya. Oke, sekarang gue tukerin hadiahnya. Saldo masuk ke akun 150.000. Bang, gue baru kasih tahu gue. Apa sih rahasianya? Kalau mau kasih tahu gue pasti kasih imbalan gede. Gimana? Itu semua kan karena gue punya Dewi keberuntungan di samping gue, makanya hoki banget. Lo ini ya, pandai sekali bicara. Pak Bos, makasih. Kita ada urusan, pamit dulu ya. Oke, silakan. Sering-sering mampir ya? Nanti datang lagi. Wah, tingkat kemenangannya 100%. Gila bener ini, Boka. Intan, lihat ya kamu, karena urus mamaku. Intan sibuk terus, udah berhari-hari nggak tidur. Makasih ya, lo sudah berjuang keras. Aku, Raka Wijaya, janji, aku pasti cari uang banyak. Supaya kalian hidup nyaman. Tidak akan menderita lagi. Aku ingat keluarga Kak Citra. Dia jual barang antik dan giok. Gue bisa minta bantuannya buat masuk dunia giok. Dimas, kenapa lo nyuruh gue kesini? Citra, sebentar lagi ulang tahun Tuan Sepuh Ayu Ningtyas. Gue tahu kalau lo lagi cari giok Gunung Agung ini keren buat hadiah ulang tahun Tuan Sepuh. Kebetulan belakangan ini gue dapat giok Gunung Agung ini cukup keren. Lihat deh. Gioknya bagus. Berapa harganya? Citra, lo kan tahu perasaan gue ke lo gimana. Kalau lo mau jadi pacar gue, giok ini buat lo. Selain itu, di pesta ulang tahun Tuan Sepuh nanti, gue bakal kasih hadiah mewah lainnya. Mimpi aja lo. Aku nggak bakal jadi pacar kamu. Gue nggak butuh giok ini lagi. Dimas, mau ngapain lagi sih? Citra Ayu Ningtyas, jangan nggak tahu diri ya. Gue sudah kejar lo lama banget susah payah cari giok Gunung Agung ini. Cuma buat bikin lo senang. Kenapa lo gitu ke gue? Kalau hari ini lo nggak jelasin, jangan harap bisa keluar sini. Lo pikir lo itu siapa? Hah? Berani banget lo ancam kakak gue. Raka Wijaya? Kak, jangan takut. Ada gue di sini. Citra, dia siapa? Kenapa lo gandeng lengannya? Dia adik gue, Raka Wijaya. Raka Wijaya. Jadi lo bokah dari Jalan Antik Nusantara, si pedagang kecil? Bokah tenggik yang buka lapak itu? Lo berani rebut cewek dari gue? Mending lo pergi sekarang, atau gue habisi lo hari ini. Dimas Arimbawa, jaga mulut lo ya. Siapa juga, cewek lo. Kalau lo berani sentuh adik gue sedikit aja, gue nggak bakal diam. Citra Ayu Ningtyas, serius mau lawan gue demi anak ini? Ingat ya, di seantero Sungai Agung, hanya aku, Dimas, yang layak untukmu. Hanya keluarga Arimbawa, memberikan giok Gunung Agung sebagai hadiah ulang tahun. Anak nakal kayak dia, mana mungkin punya barang ini? Gila, mata ungu emas gue ternyata naik level. Mata ungu emas ini bisa menyerap energi giok. Selama gioknya banyak, gue bisa terus tingkatkan mata ungu emas. Bawa batu bekas. Berani bilang ini giok Gunung Agung. Tuan Dimas, apa benar kamu mau kasih barang palsu ini? Hadiah buat Tuan Sepuh Ayu Ningtyas? Ngomong apa lo? Giok Gunung Agung ini gue beli, seharga 30 juta. Keluarga Arimbawa sudah periksa ribuan giok, mana mungkin gue gak tahu ini asli atau palsu. Bocah tengik, apa dasar lo berani bilang barang gue palsu? Dasar? Oke, bakal gue tunjukin dari mana datangnya dasar itu.
Berani banget lo pecahin giok gue. Hajar dia. Siapa berani sentuh dia? Kak Citra, nggak apa-apa. Buka mata lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini giok Gunung Agung yang lo cari seharga 30 juta? Sentuh sedikit langsung rusak. Ini bukan giok Gunung Agung. Mana mungkin? Gue udah capek-capek cari giok Gunung Agung ini, nggak mungkin palsu. Dimas, lo bener-bener nggak tahu malu ya? Bawa batu jelek bilang, giok Gunung Agung itu parah banget. Berani banget bawa barang palsu ini. Untuk kado ulang tahun Tuan Sepu. Apa ide lo? Nggak mungkin. Gue nggak gitu. Dimas Arimbawa, demi hubungan keluarga kita. Hubungan kita masih baik, jadi kali ini gue nggak masalahin. Kalau ada lain kali, gue bakal putusin lo. Raka, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Raka, kali ini berkat lo. Kalau enggak, aku benar-benar tertipu sama Dimas. Ayo kita pulang. Gue bakal kasih imbalan yang layak buat lo. Kak Citra, rumah lo gede banget ya? Citra, gua cuma bantu dikit, nggak perlu sampai mau menyerahkan diri. Mulut bilang nggak mau, mata kamu terbelalak banget. Mau gue nyerah buat lo? Mimpi aja lo. Hari ini badan gue kotor banget, gue mau mandi dulu. Tunggu di sini ya. Kak Citra, lo kenapa? Kak, lo nggak apa-apa? Aduh, sakit banget jatuh. Tolong gue bangun dong. Lo mending cepat keluar dari sini. Keluar. Keluar nggak? Keluar. Lo masih aja lihat? Ngomong, apa aja yang lo lihat tadi? Nggak ada. Gua nggak lihat apa-apa. Baguslah kalau begitu. Lo udah banyak bantu gue. Gimana gue bisa balas budi? Anu, Kak Citra, keluarga lo bisnis batu giok kan? Sejujurnya nih, bisa nggak lo bantu gue cari pengalaman buat dapat uang? Cuma itu aja? Dasar cowok kaku. Kebetulan sebentar lagi ulang tahun kakek Bram. Nanti di sana bakal ada acara lelang juga. Lo datang aja. Siapa tahu lo beneran bisa dapat barang antik bagus. Keluarga Ayuning Tias memang sangat kuat. Bisa sampai ngadain lelang di rumah. Terima kasih Kak Citra. Gue pasti datang acara lelang itu. Halo. Apa? Di mana kamu sekarang? Baik, gue segera ke sana. Ada apa sih? Apa lo perlu bantuan kakak? Nggak apa-apa, Kak Citra. Cuma lapak gue itu. Ada masalah sedikit. Gue ke sana dulu ya. Bye, Kak Citra. Kalian kenapa sih begini? Bener-bener nggak masuk akal. Salsabila, sebenarnya ada apa ini? Bang Raka, lo akhirnya datang juga.
Adi Sugeng dan timnya mau sewain Wisma Nirwana yang feng shui jelek. Gue mau batalin sewa, tapi mereka nggak mau balikin duitnya. Malah ancam gue. Dasar boka ingusan, berani amat lo bilang. Wisma Nirwana, gue feng shui-nya jelek. Siapa yang kasih lo keberanian? Lo bohong. Semua orang bilang Wisma Nirwana punya feng shui buruk. Lo nggak cuma nggak mau batalin sewa gue, tapi maksa gue tetap nyewa. Lo mau tipu duit kita. Kenapa kalau gue nipu? Hari ini, lo harus tetap nyewa. Nggak bisa ngelak. Cepetan bayar. Dasar si pelit Adi, kalian gak bakal nyangka kan? Ternyata di belakang toko ini ada harta terkubur. Tapi harta ini semua bakal jadi punya gue. Dengar nggak? Bokap gue bilang cepetan bayar, jangan pura-pura bego. Kapan kita bilang batal nyewa? Lo? Toko ini bakal kita sewa. Ruangan ini gua sewa. Bang Raka, Wisma Nirwana ini bermasalah. Kalau disewa, kita bisa rugi besar. Rugi atau untung masih belum pasti. Santai saja, percaya deh, nggak salah. Kalau mau kita sewa, bukan nggak bisa, tapi harganya harus setengah. Tempat jelek kayak punyamu ini, menurutku sebulan paling cuma 1.000. Lo udah gila ya? 1.000 yuan mau sewa toko kita? Lo cari tahu dulu dong, di Jalan Antik Nusantara, nggak ada toko yang harganya di bawah 20.000. Cuma 1.000 yuan. Mau apa enggak? Oke. 1.000 ya, 1.000. Keluarin duitnya. Pak, renovasi toko kita ini mahal banget. Kalau disewain 1.000 yuan, apa nggak kemurahan? Kak, toko kita setengah tahun nggak ada pembeli. Dapat 12.000 setahun, lumayan lah. Ya udah, cepetan kasih duitnya. Tunggu Kak Raka, biar gue yang bayar. Lo kan kesini, kenapa lo yang harus keluar duit buat bantuin gue? Pembayaran diterima. 12.000 yuan. Pembayaran sudah diterima, sekarang pergi. Ruangan ini sekarang milik gue. Pinter juga lo. Anggap aja lo bayar 10.000 buat belajar. Gue, Raka Wijaya, nggak pernah mau rugi dalam bisnis. Bang Raka, sekarang cuma tinggal kita berdua aja. Lo cepat kasih tahu gue, apa lo nemuin sesuatu. Kasih tahu lo sekarang masih terlalu cepat. Aku kasih tahu malam ini. Raka, kamu jahat banget, masih aja rahasia-rahasiaan sama aku. Siapin sekop luoyang. Malam ini gue bikin lo kayak mendadak. Sekop luoyang, kayak mendadak, kita mau gali kuburan ya. Ngomong apa sih lo? Kita ini ceritanya lagi gali harta karun di halaman sendiri. Bang Raka, menurut lo, apa benar ada harta karun di sini? Kalau memang ada, kenapa Sugeng yang pelit itu nggak nemu apa-apa? Mereka nggak dapet keberuntungan itu. Masa sih? Tidak semua orang kayak gue punya mata tembus pandang. Bang Raka, kayaknya gue beneran nemuin sesuatu. Bang Raka, kita benar-benar nemuin harta karun. Bang Raka, guci ini hitam pekat, mungkin isinya ada yang nggak beres? Bercanda lo. Barang yang gue taksir, masa sih ada yang nggak beres? Kita buka bersama-sama di sini. Bang Raka, ini isinya sekendi penuh koin perak. Wah, yang ini... Bang Raka, ini satu kendi koin perak lagi. Benar-benar ada 2 kendi koin perak. Kita bakal kaya raya. Kecilin suara lo. Ini sudah tengah malam. Apakah kamu mau bangunin semua orang dan bilang kita gali harta karun? Maaf, Bang Raka. Aku terlalu antusias. Waduh. Ini koin naga asli, dinasti Jayaputra. Sampai sekarang, sudah ada 100 tahun lebih. Koin naga buatan dinasti Jayaputra ini, satu kepingnya paling nggak laku 10.000 yuan. 2 kendi ini, ada minimal 200 keping. Totalnya lebih dari 2 juta kalau dihitung. Bang Raka, lo hebat banget. Cuma modal 10.000 buat sewa rumah, tapi sudah untung 2 juta.
Lagi ngapain? Siapa sih? Ngapain? Diam ya. Tidak ada orang. Yuk, pergi. Sudah. Mereka sudah pergi. Simpan ini dulu, besok segera selesaikan. Oke, terus besok gue hubungi perantara buat jual semua koin perak ini. Bang Raka, lo akhirnya datang. Gue kasih tahu ya. Apakah lo tahu ada berapa koin di 2 kaleng perak itu? Berapa keping? 260 PH keping. Harganya 10.000 per keping. Jadi kalau 2 samples keping itu, totalnya 2.160.000. Lebih banyak dari 2 juta yang kita kira, malah lebih 160.000 loh. Senang sekarang? Kalau si Pak Sugeng Pelit itu tahu, di dalam tokonya, ada barang berharga begini ya, dia pasti akan sangat menyesal nanti. Cuma demi uang sewa 10.000, dia malah rugi 2 jutaan lebih. Itu pelajaran yang pas buat mereka. Apa namanya? Serakah sedikit, rugi besar. Benar banget. Bang Raka, di kartu ini ada uang 2 juta dari jual koin perak. Buat kamu. Buat gua semua? Ya iyalah. Kalau bukan karena lo, aku nggak bisa balas dendam kayak gini tanpa lo. Makanya, gue ikhlas kasih uang ini ke lo. Sudahlah. Uang ini, kita berdua. Bagi 2 aja. Sudah cukup kok. Terima kasih ya, Bang Raka. Sekarang kita sudah punya dana. Nanti malam gue traktir makan. Kebetulan gue bawa KTP. Kalau makannya sampai kemalaman kita... Lo itu masih kecil. Otak lo itu seharian. Pikirkan hal apa sih? Simpan dulu uangnya. Nanti malam gue ajak lo ke ulang tahun, Pak Tua Bramantara. Saya cuma mau tidur sama kamu. Nggak salah kan? Lelang keluarga Pak Tua Bramantara ini, kan sebenarnya acara ulang tahun. Tidak enak kalau datang tanpa hadiah. Pilih kado apa ya? Nenek tua sialan, cuman mangkuk rusak begini. Aku kasih 500.000, untung banget buat kamu. Mau apa lagi? Nenek tua bangka, mangkuk rongsokan aja. Gue kasih 500.000, sudah cukup bersyukur. Mau apa lagi? Nenek tua bangka, gue kasih tahu ya, kenapa gue harus peduli kalau keluarga lo miskin? Jangan sok benar cuma karena lo tua. Mangkuk tua ini cuma 500.000, mau jual silakan, kalau enggak pergi. Keluarga Sugeng di kota antik Sungai Agung ini memang gak henti-hentinya berbuat jahat ya. Mangkuk ini benar-benar harta karun warisan keluarga gue. Gue mohon sama lo, tolong lihat lebih teliti lagi ya. Cucu gue harus sekolah, anak gue sedang sakit parah di RS. Kalau bukan karena butuh uang, gue nggak bakal sudi menjualnya. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Apa lo nggak punya hati? Nenek setua ini pun masih lo tindas. Ternyata lo lagi, anak tengik. Berani amat lo ikut campur urusan gue. Mau gue habisi? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah adab. Berani nindas yang lemah. Nggak takut kena kualat. Berani-beraninya lo menyumpahi gue. Berani lo nyentuh gue. Mau gue habisi sekarang? Berani nindas orang tua, masih merasa benar, pergi. Tatapan orang ini seram banget. Wijaya, tunggu saja pembalasanku. Awas kalau sampai jatuh ke tanganku. Oke. Siapa sangka, mata ungu emas bisa bikin orang ketakutan. Nak, terima kasih banyak ya. Nek, gue udah dengar garis besar soal keluarga lo. Baiklah, aku punya uang 5.000. Pegang dulu, pulang buat darurat. Nah, Lo ambil saja ya. nenek nggak bisa ambil uangmu begitu saja. Nek, lo apa-apaan sih? Maaf, nenek nggak punya cara buat balas budi. Mangkuk ini, mulai hari ini, bakal jadi milik lo. Lo orang baik pasti dapat balasan yang baik. Ambil ya. Nek, tapi ini. Di dunia ini, banyak orang yang memang kesusahan. Lakukan yang terbaik, lalu pasrahkan pada Tuhan. Mangkuk ini, kelihatannya benar-benar barang antik. Mata gue. Perasaan ini kayak familiar banget. Apa mungkin mata ungu emas gue berevolusi lagi? Ini gimana ceritanya? Mungkin mata ungu emas gue bisa lebih dari tembus pandang.
Bisa juga tahu asal-usul barang berharga? Bagus juga kalau begitu. Pusing banget gue. Cari kado ulang tahun di mana? Kalau kado ini yang gue kasih, sudah lebih dari cukup. Lelang keluarga Ayuning Tias? Gue datang. Lelang kali ini. Langkah awal gue menuju puncak kejayaan hidup. Bang Raka, bukannya lo bilang ini acara lelang? Kok malah kayak konferensi judi batu, ya? Keluarga Ayuning Tias jadi kaya karena giok. Makanya di lelang ini, semua pasti giok. Ternyata begitu. Bang Raka, lo lihat deh, Pak Tiga datang. Itu pasti anaknya Pak Tiga, Nadia Utama kan? Cantik banget ya. Putri utama ini, walaupun wajahnya cantik, tapi bentuk tubuhnya kayaknya kurang mantap deh. Tenang aja, Salsabila. Punya kamu nggak kalah kok dari dia. Beneran, Bang Raka? Ya, beneran lah. Dada lo jauh lebih gede daripada dada dia. Bang Raka, kalau memang gue secantik itu, kalau dibandingin sama cewek-cewek, di video koleksi lo itu, siapa yang lebih cantik? Berani banget lo ngintip komputer gue. Bocah nakal. Nggak sengaja lihat kok. Bang Raka, abis lihat kode-kode film itu, lo kepikiran sesuatu nggak? Butuh bantuan gue nggak? Mau gue hajar, ya? Bang Raka, kalau butuh sesuatu, lo kabari gue ya. Mau cek batu mentah kualitas tinggi dulu, nih. Lo? Bener-bener anak nakal. Apa aja sih yang lo pikirin hari ini? Buat orang lain, judi batu itu cuma adu nasib, tapi buat gue, ini kayak ujian dengan jawaban. Datang ke tempat yang pas banget. Kalau sudah dapat 2 juta hari ini, gue berhenti. Ternyata ini giok merah. Harganya 110.000. Kalau dipotong bisa laku 600.000. Untungnya 3 kali lipat. Cukup. Cantik? Gue ambil batu yang ini ya. Baik, Tuan. Giok hitam ini, biarpun agak kecil, tapi harganya mahal. Dasar harganya 30.000, bisa terjual 500.000. Antum besar. Yang ini gue ambil juga. Batu ini kelihatannya bagus, tapi dalamnya jelek banget. Dasarnya 200.000. Sebenarnya, cuma terjual 10.000. Kuma bagus di luar, tapi busuk di dalam. Nggak mau. Bang Raka, tolongin gue dong. Bahan yang gue incer pas dipotong malah zong. Bang Raka, lo buruan, tolong gue. Batu yang gue ingkar tadi pas dipotong malah gagal. Berapa duit total yang lo habisin buat batu gagal itu? Gue total habis 130.000, baru dipotong, langsung dibeli orang 30.000. Gara-gara ini, gue rugi 90.000 lebih. Sering kalah kalau judi lo nggak tahu. Baru punya uang sedikit sudah sombong. Mau gue ajarin? Aduh Bang Raka, gue kan salah. Maafin gue kali ini aja, gue nggak bakal berani lagi lain kali. Sudah. Setidaknya kita balik modal 30.000. Nggak rugi total. Bang Raka, menurut lo kedatangan kita kali ini bakal rugi nggak, ya? Rugi? Selama ada gue, mana mungkin rugi? Bentar lagi bakal gue kasih lihat. Tadi kan lo bilang, kalau judi itu seringnya kalah. Ya lo itu lo, gue itu gue. Mana bisa disamakan? Lo masih mau balik modal nggak? Mau? Perhatikan baik-baik, dan pelajari semuanya, biar balik modal. Ternyata ini ember permata. Harga awalnya 200.000, untungnya 5 juta. Akhirnya gue lihat satu, batu gede. Salsabila, lo bukannya mau balik modal, mending lo beli yang ini aja. Batu sekecil ini harganya 200.000. Bang Raka, gue percaya sama lo. Apapun yang lo bilang, gak peduli batu ini. Gue tetap beli, mau harganya turun atau naik. Tunggu kabar baik ya. Sana, pergi deh. Kalau nanti rugi, jangan nangis ya. Amit-amit, pasti gak bakal rugi kok. Bang Raka berkati gue, harganya harus naik, pasti untung. Batu ini gue ambil. Akar lelang ini bukan penipuan kok. Beberapa bongkahan berkualitas bagus sudah gue pegang. Bang Raka, gue sayang banget sama lo. Mulai sekarang gue bakal ikutin lo terus. Lo tenang ya. Gue nggak minat sama boka inggusan kayak lo. Kita mendadak kaya, kita kaya. Bahan yang lo sebut tadi, harga naik drastis pas dipotong. Pak Tiga udah beli batu itu. Seharga 5 juta. Lihat nih,
seumur hidup gue gak pernah lihat uang sebanyak ini. Bang Raka, lo beneran dewa judi batu ya? Lihat deh, tingkah lo itu. Cuma 5 juta aja. Lo sampai heboh begini. Gua kasih tahu, ikut Bang Raka nanti, bisa dapat duit lebih banyak lagi. Bang Raka, coba kirimin. Beri gue nomor rekening bank lo, ada urusan. Bang Raka, lo kirim aja. Nomor rekening bank lo ke gue. Gue ada perlu. Kenapa lo minta nomor rekening gue? Bukannya lo yang nyuruh gue beli bahan itu, sekarang harganya melonjak banget. Jadi, duit untungnya kita bagi 2. Enggak, masing-masing dapat 2.500.000 kok nggak enak. Gini aja, gue 2.400.000, lo 2.600.000. Setuju? Anak ini nggak nyangka, meski digoda uang segitu, masih ingat buat bagi ke gue. Sudahlah, duitnya lo simpan sendiri aja. Simpan, kalau ada keadaan darurat. Nggak bisa gitu. Gue sudah bilang kita bagi 2, gue serius dan nggak lagi bercanda. Gua nggak butuh. Ini kan lo yang menang lelang. Simpan aja buat kamu. Lagi pula, kok lo bisa yakin banget? Kenapa cuma lo yang untung? Gua nggak. Benar juga. Raka, lo sekarang keren banget, pasti bakal untung besar. Gua mau bahan yang ini. 600.000. Bang Raka, bahan yang ini, harganya 600.000. Kalau sampai rugi, lo bakal rugi bandar. Cuma 600.000. Kalau nggak berani ambil risiko, nggak bakal untung. Taruhan besar aja. Sepertinya bahan ini yang paling bagus di seluruh tempat ini. Bisa jadi. Bang Raka, lo potong aja sesuka lo. Kalau rugi, biar gue yang tanggung ya. Adik seperguruan, kapan datang? Kenapa nggak kasih tahu dulu? Kakak senior. Adik seperguruan, gue kenalin ya. Ini sepupu gue, Ajeng Ayudina. Kak, jadi ini adik seperguruan lo yang kampungan itu. Bau miskinnya menyengat banget. Sok berani banget ikut-ikutan main judi batu. Lo. Sepupu lo, Kak Citra, yang ini, kenapa mulutnya bau banget, ya? Apa tadi dia habis makan kotoran? Kak, saudara sepupu lo ini, mulutnya kok bau banget ya? Apa mungkin dia baru makan kotoran? Apa lo bilang? Gue robek mulut lo, percaya nggak? Dasar pedagang kaki 5 rendahan, nggak punya uang, nggak punya kemampuan, cuma pandai bicara. Masih berani ikut judi batu giok? Apa nggak takut rugi sampai celana dalam pun habis? Lo bohong. Bang Raka nggak bakal rugi kok. Apa gunanya keras kepala? Hasil akhir yang penting. Harga naik saat dipotong, itu baru keren. Orang kayak kalian ini pasti sudah sering rugi kan? Kak, kalau nggak bisa, usir saja mereka. Orang miskin begini, tidak pantas di arena Ayuning Tias. Adik seperguruanku bukan orang miskin. Jangan sampai gue dengar lo hina dia lagi. Penglihatan adik seperguruanku sangat tajam. Bahan yang dia pilih belum tentu gagal, meski salah pilih. Aku yang akan bayar. Bang Raka, kakak seperguruan lo ini, dia baik banget sama lo. Jangan-jangan naksir. Jangan asal bicara, diamlah. Mas Dimas akan datang hari ini. Kalau dia lihat, pasti marah banget. Apa urusannya sama gue kalau dia marah? Yang gue tahu, selama ada gue di sini hari ini, tidak ada yang boleh ganggu adik gue. Citra, gue udah cari lo lama, nggak nyangka lo di sini. Raka Wijaya, lo lagi. Raka Wijaya, lo lagi. Lo benar-benar nggak tahu diri ya. Terakhir kali lo, belum selesai urusan giok Gunung Agung gue. Berani banget lo muncul di depan gue sekarang. Bawa batu bekas, pura-pura jadi giok Gunung Agung. Mau nipu kakak seperguruan gue, gagal pun masih untung. Sekarang malah berpura-pura seolah tak ada kejadian. Siapa yang sebenarnya nggak tahu malu? Raka, lo. Apa yang mau lo lakuin ke adik gue, Dimas? Citra, kenapa masih dukung dia? Kenapa gitu? Lo. Mas Dimas, gue juga nggak tahu. Kakak gue lagi salah urat apa? Harus bawa orang ini ikutan judi batu. Gue tadi udah suruh dia pergi, tapi dia tetap keras kepala. Orang dekil kayak dia masih berani main judi batu, benar-benar nggak tahu diri. Dimas Arimbawa. Gue laki-laki, masa malah dilindungi sama Kak Citra? Gue harus kendalikan situasi ini. Kedengarannya Dimas sombong banget. Emang lo jago banget judi batu? Hei Wijaya, lo tahu nggak siapa di samping Mas Dimas? Biar gue kasih tahu ya. Paman gue, Ardian Putra, adalah raja judi yang terkenal di utara. Batu yang dia pilih, dari 10, 9 pasti untung besar. Dia nggak pernah keliru. Astaga, mata gue. Energi spiritual Zamrud ini diserap sama mata ungu emas. Dimas Arimbawa ini beneran orang baik ya. Setiap datang, dia selalu beri kejutan tak terduga. Gini aja deh, karena orang di samping lo ini, katanya Raja Judi Batu. Gimana kalau kita taruhan aja?
Taruhan apa? Bahan batu judi kita sudah terpilih. Mari kita potong di sini. Yang harga tertinggi menang. Yang kalah harus sujud dan minta maaf. Berani taruhan nggak? Siapa takut? Pas paman gue main judi batu, lo masih bocah ingusan. Yang main tanah tahu. Gue mau lihat gimana lo bakal malu nanti. Raka, lo yakin? Orang ini kelihatannya nggak gampang. Gimana kalau lo kalah? Kak Citra, gue sih nggak masalah. Tapi mereka, hari ini mereka datang jelas buat onar. Gue harus balikin harga diri lo dan kasih mereka pelajaran. Apa? Raka Wijaya ambil resiko sebesar ini ternyata cuma demi belain gue. Apa? Raka Wijaya ambil risiko sebesar ini ternyata cuma buat belain gue. Tadinya gue mau simpan bahan. Ini paling pas untuk dipotong terakhir. Dimas Arimbawa sudah pamer di depan gue. Kayaknya gue harus tampil lebih mencolok. Hei, Raka, lo pasti belum pernah lihat video gue waktu main batu kan? Batu yang dia pilih hampir nggak pernah meleset. Lo tunggu aja. Sebentar lagi pasti harus sujud minta maaf ke gue. Siapa bilang Bang Raka bakal kalah? Bang Raka itu hebat banget. Bahan yang dia pilih buat gue, begitu dipotong harganya langsung naik. C, itu cuma keberuntungan orang bodoh aja. Kenapa kalau untung besar? Judi batu itu pakai keahlian mata, bukan pakai hoki. Hei, hoki juga bagian dari kemampuan. Raka muda, lo yakin? Apa perlu? Citra, santai aja. Aku baik-baik aja, aku tahu yang kulakukan. Tuan Muda Dimas, kalau gitu ayo kita mulai. Masih berani sombong ya? Gue penasaran gimana nanti lo sujud minta maaf ke gue. Citra, tolong panggil ahli potong batu. Oke. Raka Wijaya, sebentar lagi pasti sujud minta maaf ke gue. Belum tentu siapa yang bakal sujud nanti. Si dasar bocah ingusan, benar-benar nggak tahu diri. Sudah datang. Kak, lo ngapain masih ngehalangin sih? Cepetan buka hasilnya, biar bocah ini minta maaf ke Tuan Muda Dimas. Hahaha, lo semua lihat nggak? Jade kaca zamrud asli yang murni. Ini baru kemampuan pamanku. Maaf ya, bongkahan ini adik seperguruan gue. Bongkahan sampah ini baru punya kalian. Apa? Nggak mungkin. Paman gua itu raja judi batu. Batu yang dia buka mana mungkin cuma sampah. Ini loh, kamu pasti tukar batunya. Sudah difoto dan dicatat bentuk batunya tadi. Cek sendiri kalau nggak percaya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dia cuma orang nggak berguna, mana bisa dapat yang asli. Jade kaca zamrud asli. Ini kan harganya puluhan juta. Bang Raka, lo hebat banget sih. Dapat jade kaca zamrud asli ya. Lebih hebat dari ember pemata gue. Bang Raka, gue sayang banget sama lo. Adik perguruan, hebat ya. Harga bongkahan ini nggak cuma naik, tapi melonjak drastis. Keberuntungan aja kok. Gue dari geng Nusantara Raya di ibu kota. Jadi kaca zamrud asli ini gimana kalau jual ke gue? 15 juta. Lo jangan pelit gitu. Kenapa sih mesti begitu? Gue kasih 18 juta. Nomor rekening lo berapa? Gue transfer sekarang. Ayah, jahit kaca zamrud asli ini. Apa kita harus ambil? Keluarga utama kami, ambil dengan harga 12 juta. Wahana Sentosa keluarga utama. Bersedia tawar 25 juta untuk ambil jade kaca zamrud asli ini. Grup Wahana Sentosa lagi, keluarga utama. Permata Ember tadi sudah diambil mereka. Keluarga utama bergerak. Kita tak ada harapan. Lihat yang lain saja. Kita nggak bisa menang lawan keluarga utama. Bang Raka, ini putri utama. Lo jual saja ke dia. 25 juta loh. Tuan, 25 juta. Keluarga utama ambil ini. Lo siap? Hei, apakah harganya bisa lebih naik? Jika lo bisa dapat zamrud raja, mungkin gue kasih lebih banyak. Lupakan saja zamrud raja, ya. Hari ini nggak bisa lagi. Oke, 25 juta, gue kasih buat keluarga utama. Kirim nomor rekening ke gue transfer sekarang. Silakan pakai nomor rekening ini, transfer 25 juta langsung. Gila, 25 juta, untung besar nih. Kerja bareng lo seru. Senang kerjasama. Kalau ada bahan super lagi hubungi gue ya. Grup Wahana Sentosa bakal selalu terima. Grup Wahana Sentosa memang punya modal luar biasa. Oke, kalau ada bahan bagus lagi pasti gue cari lo.
Tuan Muda Dimas, kapan lo mau berlutut minta maaf ke gue? Raka, meski gue berlutut minta maaf, apa lo bisa nerima? Lo jangan nggak tahu diri ya. Dimas kan cuma kalah sekali kok. Prinsip saling memaafkan. Lo paham nggak? Jika Raka Wijaya yang kalah, apa kalian bakal langsung maafin dia? Bener banget. Kalian cuma mau ingkar janji. Faktanya sudah jelas. Bahan gue jauh lebih bagus. Tepati janji taruhannya. Bahan saya lebih baik. Akui kekalahanmu dan berlutut. Raka, dari bahan itu kamu sudah untung 20 juta lebih. Saran gue, berhenti lagi untung. Bahan itu kan dibayar sama pihak Grup Wahana Sentosa. Apa hubungannya sama janji taruhannya? Berlutut. Raka Wijaya, lo cari mati ya? Semuanya berhenti. Raka Wijaya, lo cari mati. Semuanya berhenti. Kakek, kenapa lo kesini? Jika aku nggak datang, lo semua sudah bikin tempat ini kacau. Masalah ini bisa jadi besar atau kecil. Mending gue bicara jujur saja. Dimas itu seorang tuan muda keluarga besar. Statusnya terhormat. Gak perlu perhitungan sama anak muda ini. Ya, so masalah ini gue rasa lupakan saja. Kakek, kalau Raka Wijaya yang kalah, mereka nggak bakal melepaskan Raka Wijaya. Maksud gue dilupakan itu agar tuan muda Dimas nggak perlu banyak perhitungan lagi. Mainkan taruhan seperti biasa saja. Ukapan jujur si orang tua ini ada benarnya juga. Pak Tua Bramantara, lo nyuruh gue sujud di depan sampah ini? Harga diri orang itu ada pada janjinya. Lo sebagai putra mahkota Dimas, masa keberanian buat tanggung jawab begini saja nggak punya? Gue nggak gitu. Tentu saja, kalau kamu nggak mau berlutut, aku nggak akan paksa. Tapi soal pesta ulang tahun ini, Mas Dimas pulang saja. Pak Bramantara. Baiklah. Aku akan berlutut. Raka Wijaya, gue salah. Gue minta maaf. Bagus. Bagus. Penurut sekali ya. Ingat, masalah ini belum selesai di sini. Anak muda, kamu nggak minder atau sombong saat hadapi masalah. Kamu punya prinsip. Kelak, lo pasti bakal jadi orang hebat. Terima kasih pujiannya, Pak. Masalahnya sudah selesai. Kalian semua bubar saja. Ya, Citra, ayo kita balik juga. Jangan lupa datang nanti malam. Kakek gue ulang tahun. Oke, Citra, kita jumpa malam nanti. Bang Raka, gak nyangka suatu hari nanti gue bisa jadi miliarder juga. Apalagi dapat 5 miliar pula. Lo benar-benar pembawa hoki buat gue. Bagaimana kalau malam ini gue pulang pakai stocking hitam buat lo lihat? Jauh-jauh deh lo. Gue nggak mau lihat. Kita sudah bareng dari kecil. Gue nggak tertarik sama sekali. Raka, jangan-jangan lo suka cowok ya? Mau gue kenalin? Sepupu laki-laki gue ke lo? Jauh-jauh sana, lo yang suka sama kawok. Memang gue suka cowok. Bang Raka, lo pasti ada orang yang lo suka kan? Biar gue tebak. Apa itu Kak Citra, kakak lo? Lo ini ya. Lo cari masalah banget. Awas gue pukul bokong lo. Iya deh, gue gak bakal bahas lagi. Malam ini kalau gue pulang, gue bakal cerita ke ortu, buat pujian setinggi langit biar bokap pergi ngelamar lo. Berani banget sih. Kelinci aja nggak makan rumput deket sarangnya. Tante Intan. Raka muda, gue udah masak banyak makanan enak buat lo. Jangan lupa balik buat makan, ya. Tante Intan, sejak kapan lo bisa masak? Jangan banyak tanya. Kalau gue suruh pulang, ya lo cepat pulang. Oke. Raka muda, lo tolong ambilin gue handuk mandi dong. Gue lupa bawa ada di atas sofa itu. Oh, oke. Tante Intan, di mana mau taruh handuk ini? Gue datang. Ini dia. Tante Intan, mending lo pakai baju dulu deh. Masih malu di depan Tante Intan? Sudahlah, Tante mau ganti baju dulu. Nanti dimasakin enak. Makanan datang, cobain deh.
Tante Intan, cuma 2 masakan ini, lo masaknya seharian? Sejak kapan Tante Intan belajar masak makanan India? Ngomong apa sih lo? Makanan India apa? Ini masakan Sichuan, daging bumbu pedas, manis, ayam, kung pao. Coba masakan tante ini yuk. Tante Intan, sebenarnya lo nggak perlu belajar masak. Tahu apa sih lo? Mama lo mau keluar rumah sakit beberapa hari lagi. Aku cuma kepikiran pengen masak buat dia, rayakan kepulangannya. Cobain. Gimana? Tante, gue masih ada urusan. Gue cabut dulu ya. Raka Wijaya, balik nggak lo? Untung gue lari cepat. Kalau tidak, belum sukses, malah hampir mati di jalan. Tapi ngomong-ngomong, di acara ulang tahun Tuan Sepuh ini, pasti banyak barang antik langka yang muncul kan? Nanti di pesta gimana ya? Apa yang bakal gue dapatkan ya? Semoga Tuan Sepuh panjang umur dan sehat selalu. Kakek Bramantara, aku datang untuk ucapin selamat ulang tahun. Semoga kakek panjang umur seperti air mengalir, kuat seperti pinus di gunung. Nah, terima kasih ya doanya. Lo benar-benar anak yang berbakat. Di arena lelang Ayuning Tias, lo berhasil nemuin jade kaca zamrud asli, dan buat arena lelang Ayuning Tias jadi benar-benar terkenal. Raka Wijaya kan? Nggak nyangka lo masih berani muncul di depan mata gue. Lihat aja gimana gue beresin lo hari ini. Cuma kasih ucapan doang buat apa? Itu cuma basa-basi yang terdengar bagus. Ulang tahun Tuan Sepuh yang ke-70. Mana kado yang lo bawa? Lo nggak mungkin datang ke pesta ultah tanpa bawa kado kan? Kado ultahnya selalu ada di tas gue kok. Apakah kalian semua benar-benar nggak bawa kado satupun? Siapa kamu mau dibandingkan sama kita? Sini, biar dia lihat kado kita. Ini mahakarya Fu Baoshi. Di berapa tahun lalu? Di Balai Lelang Utama Selatan, terjual seharga 5.600.000 ya. Ternyata lukisan ini, sudah lama gue ingin punya lukisan ini. Sayangnya, nggak pernah ketemu penjualnya. Nggak nyangka, malah keduluan sama Pak Dimas. Pak Dimas memang dermawan. Beri lukisan ini. Hadiah kita jadi nggak ada artinya. Biar Boka itu lihat juga. Apa itu kekuatan yang sebenarnya? Kekuatan Pak Dimas ini emang bikin dia sulit rendah hati. Cuma hadiah kecil saja kok. Asal Tuan Sepuh suka, itu sudah cukup bagi gue. Raka, hari ini perayaan ulang tahun Tuan Sepuh. Mana kado lo? Silakan keluarin biar kita lihat. Anak miskin kayak dia, emang bisa kasih apa? Kado ulang tahun yang layak saja nggak mungkin ada. Apapun yang dia kasih, di depan hadiah keluarga Arimbawa, cuma bakal jadi sampah saja. Menurut gue sih, dia sekarang malu banget buat keluarin kado itu. Raka, itu sahabat gue. Apapun kadonya, itu bentuk perhatian. Keluarga Ayuning Tias nggak lihat status dari kado saja. Citra, hari ini ulang tahun kakek lo, tapi orang yang lo bawa ini nggak bawa kado, bukannya itu malah bikin lo malu. Energi spiritual lukisan ini diserap mata ungu emas sampai habis. Sekarang, lukisan ini bentuknya ada tapi jiwanya hilang, bukan lukisan asli lagi. Benar-benar dosa besar ya. Baiklah. Kalau gue nggak bawa kado, itu masih lebih baik daripada kasih lukisan palsu. Gue pikir lo nahan diri dari tadi. Cari alasan seperti apa? Gak nyangka lo malah bicara asal di sini. Jangan-jangan lo mau bilang kalau kado yang gue bawa itu barang palsu? Benar banget. Lukisan yang lo kasih ini memang tiruan. Brengsek. Berani banget lo bilang barang gue palsu. Beri gue bukti yang masuk akal, kalau enggak, lo nggak bisa keluar. Mau bukti kan? Gue takut nanti pas gue tunjukin bukti, lo semua bakal nanggung malu. Gue emang butuh bukti. Mana mungkin keluarga Arimbawa kasih barang palsu? Menurut gue, lo cuma sirik aja. Raka, kenapa lo bilang ini palsu? Kelihatannya asli banget kok. Gue nggak bakal sombong, Kak Citra. Gue jelasin semua. Lo minta bukti, jadi gue kasih buktinya. Lukisan pemandangan Fu Baoshi yang asli menggunakan teknik yang disebut lukisan Baoshi Chun. Teknik sapuan kuas pecah ini menunjukkan wibawa serta keagungan lukisan. Omongannya tepat. Dia memang paham soal lukisan Fu Baoshi. Semuanya, perhatikan baik-baik lukisan ini.
Apakah ini punya wibawa yang gue maksud? Gue yakin banget, lukisan ini cuma barang palsu, tiruan aja. Kalau nggak percaya, panggil aja satu lagi. Ajak ahli antik lain untuk cek ulang keaslian lukisan ini. Nggak nyangka, dia ternyata ahli menilai barang antik. Ada apa nih? Lukisan ini kok kelihatannya agak beda dari biasanya ya? Raka, lo yakin ini lukisan palsu? Keluarga Arimbawa itu besar, nggak mungkin pakai lukisan palsu buat ultah kakek gue. Citra, karena gue berani ngomong gitu, gue punya penilaian sendiri. Nggak masalah, Kalau ragu, bilang aja ke gue. Nanti gue bantu. gue yakin kok. Bisa juga kamu nilai barang antik, anak muda? Kakek Bramantara, gue cuma paham dikit-dikit, tapi lukisan ini emang beneran ada masalah. Kalau kakek Bramantara nggak yakin, bisa cari ahli lain. Cari ahli barang antik lain untuk cek ulang. Gue sih percaya sama omongan lo. Gak mungkin. Mana mungkin keluarga Arimbawa kasih barang palsu? Ngomong kosong apa lo? Karena kalian berdua punya pendapat yang beda, kalau gitu gue bakal undang satu lagi ahli barang antik yang terpandang buat periksa ulang lagi. Dia dijuluki si mata emas di kota Sungai Agung kita ini. Diakui sebagai ahli barang antik top di industri ini. Ngerepotin kakek Bramantara ya? Oke, boleh. Suruh dia datang sekarang juga. Gue mau lihat siapa berani bilang hadiah dari keluarga Arimbawa itu palsu. Masih keras kepala sampai sekarang? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Taruhan lagi? Kenapa? Jangan takut ya, Tuan Muda Dimas. Mana mungkin? Mau taruhan apa dan gimana mainnya? Kita bertaruh lukisan ini, asli atau palsu. Ahli barang antik baru akan datang. Dan periksa keasliannya. Kalau lukisan ini asli, gue, Raka, bakal minta maaf ke keluarga Arimbawa. Kau cuma pedagang kaki lima. Mau minta maaf pakai apa? Gue bakal pakai ini. Apa namanya? Mangkok biru dinasti cahaya era Xuande. Mangkuk glasir biru ini hadiah ulang tahun buat kakek Bramantara. Kalau gue salah bicara, aku rela kasih mangkuk glasir biru ini. Minta maaf ke keluarga Dimas. Kalau gue benar, kamu harus minta maaf dan kasih lukisan itu ke aku. Lukisan ini, meski energinya sudah kuserap, kalau nanti pulih, gue bakal untung besar. Anak muda, dari mana lo dapat mangkuk dewa ini? Kakek Bramantara, gue cuma kebetulan aja, dapetnya kebetulan. Awalnya mau gue kasih ini buat hadiah ulang tahun kakek. Tapi karena ada yang cari gara-gara, jadi gue harus ubah rencana sementara. Omong kosong. Kalau punya gue ini palsu, mangkuk rongsokan kamu itu pasti lebih palsu lagi. Berani taruhan? Cepat panggil ahli penilai artefaknya, Pak Bramantara. Kesini, biar dia lihat barang siapa yang sebenarnya palsu. Citra, silakan telepon dan panggil Empu Wiratama ke sini. Oke. Tunggu sebentar sampai tahu mana yang asli. Kalau punya gua asli, bakal gua tampar muka lo keras-keras. Kalau lukisan itu palsu, yang pantas ditampar mukanya ya harusnya lo, Tuan Muda Dimas. C, gua nggak percaya. Lo cuma orang kampungan. Lo bisa judi batu juga nilai barang antik. Aku memang kampungan, tapi cara pandangmu, Tuan Muda Dimas ini lebih parah dari gue yang kampungan. Empu Wiratama sudah tiba, Kek. Empu Wiratama, pas banget kamu datang. Coba lo bantu lihat lukisan gua ini sebenarnya barang palsu atau bukan. Bagaimana Empu? Lukisan ini asli kan? Penilaian awal dariku, lukisan ini pasti barang palsu. Antara asli dan palsu, tidak ada kepastian. Karya semacam ini, dalam industri kami, ini biasanya dianggap palsu. Jadi gua bilang, lukisan ini adalah palsu. Mana mungkin? Lukisan dari keluarga Arimbawa palsu. Lukisan ini sudah pernah dilelang sebelumnya. Masa? Empu Wiratama, coba lihat lagi. Pasti lo salah lihat. Apa? Apa lo masih ragu? Gue pakai teknik mata rahasia, dikenal sebagai mata iblis penembus kebenaran. Sudah lebih 40 tahun gue nilai harta karun, nggak pernah salah. Apaan sih lo ahli barang antik kelas atas mata rahasia segala? Pergi? Barang gue ini asli, pasti lo salah nilai. Nggak masuk akal. Dimas Arimbawa, Empu Wiratama ini diakui sebagai ahli penilai harta karun. Jangan bikin ribut di sini. Oke, kalau punya gua ini palsu, mangkuk jelek di tangannya pasti. Benda ini paling palsu, coba lihat. Adik Raka, boleh pinjam mangkuk ini sebentar? Tolong cek dulu Empu. Biar orang tertentu jadi diam. Oh, jika lukisan gue palsu, mangkuk rongsokanmu bakal jadi lebih buruk. Gue nggak percaya. Orang kayak lo bisa kasih kado lebih mahal dari punya gue. Adik Raka, dari mana kamu dapat mangkuk ini? Memang cuma kebetulan saya.
Hasil identifikasi, mangkuk ini asli. Dibuat pada era Xuande, dibakar di kota keramik. Itu porselen kekaisaran. Ini milik Kaisar Xuande dari Kemaharajaan Cahaya. Tempat mendadu khusus. Kalau bisa diperbaiki, nilainya paling tidak 10 juta. Meskipun sekarang sudah rusak, masih bernilai 5 juta. Tidak mungkin, mustahil. Gimana mungkin dia? Apakah bisa kasih hadiah lebih mahal dari punyaku? Segalanya mungkin terjadi. Aku nggak cuma bisa kasih ini, gue juga mau kasih mangkuk biru sembur ini ke kakek Bramantara sebagai kado ulang tahun. Barang berharga begini diberikan padaku malah. Kakek tua ini merasa sangat senang. Tapi usia saya sudah 70 tahun loh. Saya tak bisa manfaatkan anak muda sepertimu. Mangkuk biru sembur ini sebaiknya kamu simpan sendiri saja. Aduh, kakek Bramantara, karena saya datang khusus untuk rayakan ultah kakek, tak mungkin saya tarik kembali. Kakek simpan dulu mangkuk biru sembur ini. Nanti kalau saya menemukan ahli restorasi, biar dia yang datang untuk memperbaikinya. Fuel ungu emas sudah 2 kali serap energi, akan naik level. Semoga peningkatan berikutnya bisa memulihkan artefak, agar nanti gue bisa perbaiki mangkuk biru sembur ini. Karena adik seperguruanku menang taruhan, bukannya kamu harus menepati janji. Kak Citra, jangan minta maaf. Kasih aja lukisan itu ke gua. Kenapa harus? Lukisan keluarga gue, kenapa harus gue kasih ke lo? Gue bakar pun enggak? Keluarga Arimbawa dari ibu kota raya, masa nggak punya harga diri? Hubungan keluarga Arimbawa dan Ayu Ningtyas, itu baik banget, ya? Sikap lo yang agresif begini bener-bener keterlaluan. Mas Dimas, temenan ya temenan, taruhan ya taruhan. Gue cuma nggak mau lo jadi orang jahat yang omongannya nggak bisa dipegang. Nggak nyangka, Citra memang jago nyindir. Dimas, karena lukisan ini barang palsu, kalian harus terima kekalahan. Berikan lukisan ini ke saudara muda Raka. Atas dasar apa? Atas dasar ini rumah Ayu Ningtyas. Gue Bramantara adalah saksi dari taruhan ini. Apa itu cukup? Low, kalian semua bersekongkol buat ngerjain gue kan di keluarga Ayu Ningtyas. Malah belain orang kampungan ini. Oke? Lukisan ini gue nggak butuh lagi, urusan ini. Masih belum. Lukisan ini sekarang jadi milikmu, Raka. Makasih, Kak. Akhirnya lukisan kuno ini jadi milikku. Raka, gue nggak paham kenapa lo mau barang palsu ini, ada gunanya? Begini aja, aslinya gue ini pedagang kaki 5. Walaupun lukisan ini palsu, tapi di Jalan Antik Nusantara, bisa dijual mahal. Gue ambil buat pajangan. Harga bisa naik tajam. Lo ini, benar-benar nggak mau rugi ya? Semua dimanfaatin. Kenapa setelah gue serap energi lukisan ini, langsung jadi palsu? Semoga masih bisa diperbaiki nanti. Kalau enggak, lukisan kuno ini hancur di tanganku. Rasanya barusan. Mikirin apa sampai bengong? Duduk deh, sebentar lagi makan. Citra, gue nggak ikut makan ya. Lo kan tahu sendiri, aku nggak nyaman sama acara ini. Oke, kalau begitu, aku nggak maksa kamu tinggal. Bawa ini, kakek Bramantara, saya pamit. Oh, oke. Semuanya bubar ya. Oke, ayo. Gue lihat-lihat sikap lo ke cowok itu nggak biasa ya. Hah? Nggak pernah lihat lo sebahagia ini. Kakek, lo ngomong apa sih? Kita cuma teman saja. Walaupun nggak tahu kenapa, rasanya kalau sama Raka Wijaya lebih bahagia dari biasanya. Bocah ini nggak biasa. Dia bukan orang sembarangan. Kalau bisa bawa dia ke sini, buat jadi cucu mantu kakek. Kakek juga bisa terima dia. Kakek, gue nggak mau. Mending gue temenin kakek aja, ya? Iya. Tuan Raka, kita jumpa lagi. Nadia Utama, si putri utama, kenapa dia nyari gue? Buset, renda hitam, Nona Nadia kelihatannya dingin, tapi pakai baju seksi begini. Tuan Raka, kayaknya lo mimisan deh. Itu. Cuaca belakangan ini agak kering ya. Masalah kecil saja. Kenapa Nona Nadia cari saya? Mas Raka, aku mau beri kamu kekayaan besar. Untung besar. Aku nggak terlalu akrab sama keluarga utama kan? Kenapa Nona Nadia mau kasih gue untung besar? Kemampuan judi batu Tuan Raka bikin Raja Judi Batu nyerah. Keuntungan ini emang pantas buat lo. Oke, kalau begitu bicara aja, gue dengar. Beberapa hari lagi, keluarga utama kami juga akan adakan acara lelang judi batu. Nanti, gue harap lo bisa datang. Selain itu, gue bakal kasih lo imbalan. Minimal 3 juta. Gimana? Putri utama ini mau manfaatin gue. Ya,
Asalkan lo mau bantu gue. Ke depan, Nadia bakal jadi temanku. Gue pikirin dulu beberapa hari. Terus nanya, kira-kira lelangnya kapan ya? Kira-kira 5 hari lagi. Tuan Raka, apa ngerasa agak repot? Gue cuma mau secara normal dapetin bahan giok. Aku cuma mau cari duit buat keluarga. Nggak mau cari musuh. Gue bakal ngomong gini aja. Di arena lelang, bila Tuan Raka menghadapi masalah, keluarga utama bakal tanggung semuanya, gimana? Dimas Arimbawa terus cari masalah sama gue. Jika didukung keluarga utama, Dimas Arimbawa mungkin gak berani macam-macam. Oke, karena Nona Nadia sudah bilang begitu, lelang giok keluarga utama, gue pasti hadir tepat waktu. Bagus banget. Nona Nadia, ini sudah makin malam, gue pulang duluan ya. Sampai jumpa 5 hari lagi. Oke, Pak Raka. Raka, lo kawak pertama yang berani nawar sama gue. Bang Raka, sudah bangun belum? Mari kita beli rumah. Kan nyokap lo segera keluar rumah sakit? Di kota Sungai Agung ada perumahan baru Taman Zamrud cocok buat pemulihan. Salsabila Pradipta ini, biarpun agak nakal, kepribadiannya memang sangat baik. Oke deh. Baik, nanti kita ke Taman Zamrud. Kalau kokok, kita tinggal di sana. Oke, Bang Raka, gue segera ke sana. Tuan, ada yang bisa dibantu? Berapa harga unit ini? Villa nomor 8 yang menghadap selatan kan? Benar, yang itu. Tuan, villa kami yang satu ini harganya 12 juta. Kalian berdua mending panggil orang tua ke sini. Kalian berdua kelihatan seperti baru lulus, nggak bisa beli ini. Gue kasih tahu ya, kenapa ngomong gitu? Kok bisa bilang kita nggak mampu beli? Gue kasih tahu, boro-boro cuma satu villa ini. Kalau mau beli semuanya pun, buat Bang Raka gue itu perkara gampang. Siapa saja bisa omong besar. Lihat pasangan seperti kalian ini. Sok gaya padahal nggak punya apa-apa. Masih berani bilang mau beli semua. Emang lo mampu? Omongan lo gede banget. Lo. Gesek kartunya. Apa maksudnya? Bang Raka hebat banget. Gaya lo yang satu ini bisa buat gue pamer 10 tahun. Tanpa sepatah kata, Ci langsung keluarkan kartu, gesek kartu. Bang Raka, lo keren banget. Apa lo nggak paham maksud Bang Raka? Maksud Bang Raka gue, villa ini kita beli. Langsung gesek kartu. Saya jual rumah bertahun-tahun. Pertama kali saya alami situasi begini. Rumah seharga 10 juta lebih, nggak tanya apa-apa lagi. Langsung gesek kartu. Apa gue beneran ketemu orang kaya raya? Juan, apa ada hal lain yang bisa saya bantu? Saya bisa. Gue suruh lo gesek kartu, lo nggak ngerti. Bang Raka, lo berwibawa banget. Gue suka banget. Dasar genit, pelankan suara lo. Tuan, mohon maaf sekali. Saya akan segera minta manajer kami siapkan kontrak pembelian. Tuan, mohon maaf sekali. Staf saya kurang sopan. Tuan sudah marah. Tuan tenang, urusan berikutnya saya yang urus. Lo secepatnya urus prosedur rumah ini. Sore ini kami mau langsung pindah. Siap Tuan, tunggu sebentar. Saya akan gesek kartunya, segera selesai. Baik. Bang Raka, kenapa buru-buru pindah? Mama gue hampir sembuh, jadi gue mau cepat jemput. Jemput dia biar istirahat di rumah. Nggak baik kalau terus di rumah sakit. Bang Raka memang paling perhatian. Apa gue boleh ikut tinggal bareng kalian? Apa maksudmu? Tuan, pembayaran rumah Anda sudah lunas sekaligus, sisanya jangan khawatir, biar saya yang urus semuanya sore ini. Silakan langsung tempati rumahnya. Ini kartu Anda. Terima kasih. Oh, iya, komisi penjualan rumah hari ini. Tidak ada hubungannya. Saya paham. Sultan sejati, ini baru namanya Sultan asli. 10 juta lebih, kedip pun enggak. Mulai hari ini, kamu bisa berhenti kerja dan bereskan barangmu. Gak butuh sales yang suka meremehkan orang kayak kamu. Manager, maaf Pak Manager, saya tahu saya salah, nggak akan ulangi lagi. Lain kali? Nggak ada lain kali. Pergi sana. Raka muda,
Mama bilang sewa mobil mahal buat jemput kami itu berlebihan. Kenapa kita malah dibawa ke sini? Mau apa? Bukannya kita harus pulang ke rumah? Ma, mulai sekarang ini rumah baru kita. Raka muda, lo ngomong sembarangan apa sih? Keluarga kita mana mungkin bisa beli rumah dan mobil semahal ini? Mobil ini, setidaknya pasti seharga 5 juta kan? Rumah ini, juga pasti harganya 10 juta lebih. Ma, mari kita masuk. Nanti ku beritahu. Ayo kak. Kak, lihat deh. Aduh. Raka muda, cepat kasih tahu mama dari mana lo dapat uang ini. Kok dalam waktu sesingkat ini, bisa beli sebesar ini, rumah dan mobil mewah? Ayo ngomong dong. Dari mana lo dapat uang sebanyak ini, Raka? Kasih tahu cepat. Jangan sampai kita melanggar hukum ya. Ma, ayo duduk dulu saja. Ma, lo tenang saja. Saya ini orang seperti apa, kalian masih belum tahu. Uang ini hasil judi batu giok. Uangnya buat beli mobil mewah dan villa. Intan, apakah yang Raka muda bilang benar? Kak, yang dikatakan Raka muda itu benar. Keberuntungan Raka muda ini, akhir-akhir ini entah kenapa, bagus banget. Berkat keberuntungan Raka muda ini, biaya operasi lo, akhirnya kita bisa kumpulkan. Ma, Bibi benar. Ini namanya selamat dari maut. Percaya deh, gua bisa bikin kalian hidup nyaman dan dapat berkah besar. Ah, kalau gitu bagus banget. Rumah sebesar ini, nanti bibi lo bisa tinggal bareng sama kita. Dia nggak perlu lagi kesepian terus. Kakak ngomong apa sih? Hari ini lelang keluarga utama akhirnya tiba. Gue nggak tahu kejutan apa yang bakal dikasih keluarga utama. Tuan Raka, kita ketemu lagi. Baju yang Tuan Raka pakai hari ini. Kelihatan sangat pas, ganteng banget. Nona Nadia juga cantik banget. Bentuk tubuh lo kayaknya makin bagus ya. Terima kasih Tuan Raka. Gue rasa jadi teman lo bakal jadi hal yang seru banget. Oh ya, batu mentah yang lo dapetin di arena. Masih bawa lelang waktu itu kan? Ah, tenang aja. Gua bawa kok. Syukurlah begitu. Saudara muda Raka, lo emang berbakat. Nadia sampai jemput langsung, gua aja nggak pernah diperlakukan begini. Kapan ya gue punya pengaruh sebesar ini? Pak Tiga terlalu lebay. Gua sama Nadia itu teman. Mungkin Nona Nadia juga menghargai gue sebagai teman, makanya dia jemput gue. Saudara muda Raka, santai aja, gue masih berharap sama lo. Tunjukin kemampuan lo nanti, biar acara gue makin ramai. Gue sangat menghargai lo, tunjukin yang terbaik. Aku nggak akan pelit sama kamu nanti. Nggak akan pelit sama aku? Maksudnya apa ya? Apa jangan-jangan Pak Tiga pengen gue sama Nadia Utama ada hubungan apa-apa? Pak Tiga terlalu memuji. Saudara muda Raka, silakan jelajahi area ini sesuka hati. Kalau ada bahan yang kamu suka, ambil saja. Dapat bahan bagus, keluarga utama bakal beli dengan harga tinggi. Oke. Kayaknya kali ini gue bakal untung besar lagi. Pak, sepertinya kamu sangat menghormati Raka. Kalian gak terlalu dekat. Kenapa begitu? Putriku, Tamo, hari ini gue tanya sama lo. Gue bisa merintis dari nol, membangun fondasi senilai puluhan miliar untuk keluarga utama kita. Apa rahasianya? Nggak tahu. Rahasianya adalah kedua mata gue ini, sepasang mata yang bisa menilai orang. Gue lihat saudara muda Raka, bukanlah orang sembarangan. Selain itu, hatinya tulus. Dia layak jadi teman sejati. Gue juga bisa lihat. Kalau sikap lo ke dia itu beda lo. Gue nggak pernah lihat lo bersikap seperti itu ke cowok-cowok lain. Pak, gue sama dia cuman teman. Nggak ada tuh sikap yang beda. Lo bisa bohongi orang, tapi mana bisa bohongi gue. Lo itu putri gue, lo nggak bisa bohongi gue. Pak, gue cuma merasa Raka Wijaya itu agak berbeda. Cowok-cowok yang pernah kutemui dulu. Kalau nggak merendah, dia bersikap sangat hormat ke gue. Raka Wijaya aja, dia terlalu percaya diri.
Saking percaya dirinya, kadang aku malah jadi kurang percaya diri di depannya. Kalau gitu, gimana kalau saudara muda Raka jadi menantu gue aja? Hah, ngomong apa sih? Kan gue sudah bilang kami cuma teman. Oke, baiklah, gue nggak bahas lagi. Mari kita keliling lapangan, lihat saudara muda Raka. Kira-kira hari ini dia bisa dapat apa? Gue rasa hari ini bakal ada barang bagus. Permata ini harganya cuma 500.000. Jenis High Ice All Blue Water ini nilainya 3 juta. Pasti untung besar. Halo, bahan yang ini gua ambil ya. Sebongkah Green Floating Flower Jade Kaca. Harga awalnya 900.000, tapi harga pasarnya 18 juta. Yang ini juga. Bro, lo mau jadi orang bego apa? Bahan sejelek ini. Harga 900.000, kok berani minta segitu? Gua rasa keluarga utama udah gila harta banget. Siapapun yang beli bahan ini beneran tolol. Bro, lo bisa jaga omongan nggak? Gue mau mainin bahan ini, tapi lo terus ngatain tolol. Gimana gue bisa lanjut? Gue nggak akan kasih nasihat lagi, bro. Jika lo tetap mau mainin ini, jangan salahkan gua kalau nanti lo bangkrut dan gak punya apa-apa. Sepertinya lo ada masalah besar sama keluarga utama. Maaf, bukan begitu maksudku, Nona Nadia. Apakah kamu yakin mau main ini? Bahan ini seharga 900.000. Berani sekali. Sudah pilih bahan. Nggak nyangka, lapangan permata keluarga utama ini punya batu mentah bagus. Pantas mahal banget. Ternyata lo bisa lihat tembus. Kualitas batu mentah di sini luar biasa, Raka. Di dalam diri lo sebenarnya ada rahasia macam apa? Semoga bahan pilihanmu beri untung besar. Tentu saja. Gue cuma ambil bahan yang pasti naik nilainya. Sesederhana itu. Walau umur lo masih muda, tapi pembawaan lo tenang banget. Penasaran gue, waktu kecil lo ngalamin apa aja? Kedewasaanmu melebihi orang seumuranmu. Sebenarnya nggak ada yang spesial. Anak dari keluarga miskin harus cepat mandiri. Gue beda sama kalian. Kalian semua punya latar belakang dan keluarga yang mapan. Aku nggak punya apa-apa. Gue cuma bisa berusaha dan berjuang sendiri. Kenapa pas denger dia ngomong gitu, hati gue agak sakit ya? Gue sudah bilang Tuan Raka orang yang menarik. Gue nggak salah lihat. Semoga lo beruntung. Gue yakin lo pasti bisa sukses di dunia ini. Makasih doanya. Saya harap suatu hari bisa seperti kalian, berdiri di posisi yang sama. Sampah macam apa ini? Gue di sini sudah buang uang 2 juta, nggak dapat apa-apa. Gue rasa ini cuma tempat tipu-tipu. Cepat ganti uang saya, kalau tidak saya lapor polisi dan habisi kalian. Raka, ada keributan. Temani gue ke sana. Oke. Barang di arena lelang lo nggak bagus, cuma rongsokan semua. Gue sudah masukin 1,5 juta. Kalau nggak potongannya sampah, nggak ada isinya sama sekali. Apa sih ini? Kenapa lo teriak-teriak? Kenapa? Gue bilang arena lelang lo nggak resmi. Semua batunya barang rongsokan. Gue sudah buang 2 juta. Adik ini sudah habiskan 1,5 juta lebih. Tidak ada hasil potongannya sama sekali. Apa penjelasan lelangmu? Gue juga nih, gue masukin lebih dari 500.000. Uang itu buat berobat bokap gue, tapi nggak dapet. Uang berobat bokap lo dipakai buat judi. Masih punya nurani nggak? Main judi batu itu ada menang, ada kalah. Semua orang sudah tahu itu. Kalau gagal potong, bisa salahin arena lelang gue? Omong kosong lo. Main judi batu memang ada menang kalah. Tapi kalau kita nggak ada yang dapat hasil, gimana bisa? Nona Nadia, kayaknya keluarga utama lo masih bagus kalau bisnis abu-abu. Tapi kalau main bisnis batu giok, kayaknya nggak bagus ya. Ternyata lo putra mahkota Dimas Arimbawa. Lo sengaja ya? Hey, Nona Nadia, nggak boleh ngomong gitu dong. Lo semua ngadain lelang, kita datang buat beli batu. Ini hal yang wajar, tapi lo nggak bisa anggap kita kayak orang bodoh. Hari ini, gue bukan putra mahkota Dimas atau apalah itu. Gue cuma tamu biasa. Cepat balikin duitnya. Balikin setengahnya ke gue. Sisa uangnya buat biaya belajar. Kalau enggak, gue pasti laporin lo semua. Mau duitnya balik? Nggak mungkin. Kamu harus terima kalah. Patuhi aturannya. Berani nggak balikin duitnya? Jangan salahkan gue. Kalau gue hajar. Orang lain takut sama keluarga utama. Gue nggak takut. Bahkan nggak takut mati. Dia berani maju buat melindungi gue. Pergi bocah. Gue mau ajarin perempuan ini biar dia tahu rasanya. Raka Wijaya. Lo lagi. Dimas. Setelah keluar dari keluarga Ayu Ningtyas, kok bisa jatuh begini? Cuma berani sama cewek, Ci. Habisi dia, jangan kasih ampun.
Siapa sih lo? Brengsek, berani-beraninya berisik di depan gue. Tamu istimewa keluarga utama gue. Siapa berani memukul? Pak Tiga? Pak Tiga? Akhirnya, Bapak datang juga. Kalian bilang batu mentah di lapangan permata utama gue. Kalian semua kacau. Gue kasih satu kesempatan buat ubah keadaan. Sekarang, gue suruh dia belah batunya. Kalau untung, gue patahkan kaki anjing kalian. Kalau rugi, gue nggak cuma. Aku bakal balikin 50% biaya lelang kalian plus kasih 500.000. Lupakan biaya lelang dan uang tunai itu Pak Tiga. Gue punya banyak kalau cuma jutaan. Terus lo mau apa? Kasih gue 50%. Pangsa pasar lapangan permata keluarga utama sebesar 50%. Keluarga Arimbawa aku mau saham 50%. Milik keluarga utama gue. Oke, Raka muda, lo pergi belah batunya, biar mereka lihat. Apakah batu mentah di lapangan permata milik keluargaku benar-benar sampah? Baik, ikut kata Pak Tiga. Tuan Raka, ini 4 batu mentah yang lo menangkan. Mau potong yang mana? Potong semua. Pak Tiga, gue punya permintaan. Gue mau kasih taruhan ini tambahan nilai. Tambah nilai apa? Karena kata Dimas, lapangan ini nggak bisa keluarin barang bagus. Bagaimana kalau kita pasang taruhan besar? Dari 4 batu ini, 1 aja yang nggak untung. Kita rugi. Akan kembalikan uang bapak-bapak ini semua, oke? Gue malah mau lihat Tuan Muda Dimas keluar merangkak. Raka muda, lo cukup berani. Nggak salah putri gue pilih lo. Bagus, karena lo mau taruhan. Kalau gue nggak ikut taruhan, orang lain bakal remehkan gue. Apa? Orang yang disukai putrinya? Si Marga Wijaya, lo pikir lo dewa judi? Mau buka semua 4-nya? Pangsa lapangan permata keluarga utama bakal jadi milik saya. Biarkan tukang potong ikuti garis yang aku buat. Baik, Tuan Raka. Si Wijaya, lo benar-benar penyelamat gue. Tadinya gue pikir hari ini pulang tanpa hasil. Gak nyangka lo bantu gue. Balikkan keadaan. Buka 4 batu sekaligus, kemungkinannya hampir 0. Hari ini, pangsa pasar lapangan permata keluarga utama. Itu bakal punya gue. Tuan Dimas, nanti kaki lo patah, lo keluar merangkak. Semoga lo tetap ketawa bahagia. Potongan awal sudah muncul. Tertutup rapat sekali ini. Pasti sudah kalah kan? Pak Tiga, keluarga utama kalian gak cocok buka lapangan permata. Kalau menurut gue, lo kasih jatahnya ke keluarga Arimbawa setengah. Kita kerja sama saja. Mengalahkan keluarga Ayuning Tias yang kecil itu mudah kan? Kerja sama-sama gue, lo nggak level. Dimas Arimbawa, lo yakin banget bakal menang? Ternyata ini giok biru jenis high ice. Nilai pasarnya 3 juta. Berapa harga awal? Harga awal batu ini 500.000. Harga awalnya murah, naik 6 kali lipat. Untungnya, bukan cuma naik, tapi berlipat ganda besar. Hei, meskipun lo dapat 1 untung besar, lalu kenapa mau untung 4 kali berturut-turut? Jangankan Tuhan datang, nggak mungkin. Jatah keluarga utama hari ini jadi milik gue. Sana, kas. Potong lebih cepat. Sisa bongkah itu, bawa semua ke sini. Pak Tiga, buka lapangan permata nggak semudah itu. Lebih baik kamu nurut dan kasih jatah 50% itu ke keluarga Arimbawa. Kita kerjasama, bukannya lebih bagus cari cuan bareng? Menang ya, gue bakal terima kekalahan. Tapi kalau lo kalah, pas gue patahin kaki lo nanti, gue nggak bakal kasih ampun. Ini ternyata jade kaca serat hijau. Harga awalnya 900.000 dari batu mentah. Aduh, harusnya gua ambil bahan ini. Kehilangan kesempatan jadi kaya mendadak lagi. Gue kasih tahu, batunya nggak bakal untung Dimas. Saya nggak akan nawar. Kalau lo sujud dan minta maaf sekarang, saya bisa minta Pak Gani ampuni nyawa lo. Meskipun lo untung besar 2 kali berturut-turut, kenapa? 4-4-nya untung? Gua nggak percaya. Potong, lanjut potong. Ayo lanjutkan taruhannya. Siapa takut? Bawa batu ketiga ke sini. Selamat dulu buat Mas Raka. Mo Fei, ini Mo Fei. Nilai bongkahan ini lebih dari 10 juta. Bongkahan Mo Fei ini, kenapa rasanya nggak asing ya? Ini sistem ruang batin. Mata ungu emas akhirnya berubah. Apakah ruang batin ini bisa untuk simpan barang? Bukannya ini batu mentah yang baru gua beli. Ternyata bisa simpan barang. Keren. Setelah urusan di sini selesai, harus cepat pulang buat koba mata ungu emas yang sudah ditingkatkan ini, biar tahu kemampuannya.
Raka, bangun. Raka. Kenapa sih Raka? Siang begini malah tidur berdiri. Enggak. Mungkin gua kekapekan akhir-akhir ini. Aku istirahat sebentar juga bakal sembuh. Bagaimana batu keempatnya? Sudah selesai? Belum. Saya heran. Kenapa batu keempat ini dipotong lama sekali? Percuma kamu mau buang-buang waktu. Pasti anggur pas dipotong. Pak Tiga, mau terus bersaing ya? Bisnis ini, sebenarnya, kita bisa kerjasama dan sama-sama untung. Mau rebut jatah dari mulut gue, si Tuan Gani? Pastikan dulu kamu punya kualifikasi. Gawat, tukang potong batunya pingsan. Hahaha. Pasti karena batu terakhir ini pecah saat dipotong. Raka, sudah gua bilang lo nggak mungkin bisa menang terus. Masa sih? Tapi kok gua merasa, gua pasti menang ya. Sana, siramin air dingin biar dia bangun. Meskipun dia ingin mati, dia harus selesaikan bongkahan batu terakhir ini dulu. Pak Gani Utama, menurutku nggak perlu marah. Keluarga Dimas punya pengaruh besar di dunia permata ini. Kalau kita berdua kerjasama, kita sama-sama untung. Jangan biarkan pedagang kaki lima ini merusak hubungan kita. Pak Tiga, potongannya bikin gila. Mulutnya terus ngoceh. Jengger ayam berkualitas. Apa? Apa? Jengger ayam mutu tinggi? Kualitas zamrud ini ternyata jauh lebih bagus dari yang gua perkirakan. Ini. Mana mungkin? Di tempat seperti ini, mana mungkin bisa dapat jengger ayam mutu tinggi yang langka ini? Jengger ayam kualitas seperti ini, harganya setidaknya ratusan miliar. Batu mentah dari keluarga utama. Ternyata bisa tunjukkan harta karun langka seindah ini. Raka, gue nggak salah pilih. Kepercayaan diri lo bukan cuma omong kosong. Mau kemana, Tuan Muda Dimas? Pak Tiga, tadi gue cuma bercanda. Gue minta maaf ke lo, nanti gue bakal datang ke rumah buat minta maaf. Gak usah, lakuin aja yang ada di taruhan. Tadi saudara Muda Raka bilang, suruh dia rangkak keluar. Kalian berdua, sana bantu dia. Pak Tiga, gue ini Tuan Muda Dimas, lo gak bisa gituin gue. Hei, jangan sentuh gue. Haha. Saudara Raka, mending 4 jok ini. Lo jual semuanya ke keluarga utama. Gue tawar 200 juta. 200 juta? Hebat banget. Semuanya terserah Pak Tiga. 4 giok ini, meskipun harganya mahal, tapi paling banyak hanya 100 juta. Pak Gani Utama langsung tawar 200 juta. Apa sih maksud dia? Sudahlah. Yang penting duitnya masuk kantong. Selamat Pak Raka. Uangnya akan gue transfer ke rekening lo. Gimana? Nggak ngecewain lo kan? Bahan ini sebenarnya nggak sepadan 200 juta. Apa sih rencana bokap lo? Gue takut dijebak, malah bantuin dia hitung duitnya. Tenang, kita teman. Bokap gua nggak bakal nipu. Syukurlah, kalau gitu. Semuanya, karena masalahnya sudah beres. Batu mentah milik Raka sudah terbukti kalau di dalam arena lelang kita masih ada bahan yang bagus. Silakan semuanya lanjut belanja. Pak Gani Utama benar. Pasti ada bahan bagus lain di sini. Harga di keluarga utama juga adil. Gue mau pilih 2 batu lagi sekarang. Uang buat bantu bokap masih ada 300 ribu pas banget tadi gue lihat. Gue mau beli batu itu sekarang. Ya, bapak harus sabar. Tunggu sampai gue belah batu buat selamatin bapak. Ayah harus bertahan. Tunggu aku selesai potong ini. Pak Tiga, gue udah selesai tugas, jadi nggak mau ganggu lebih lama. Gue pamit dulu. Baik, saudara Muda Raka. Pintu keluarga utama selalu terbuka buat lo kapan aja. Nadia, tolong antar saudara Muda Raka. Baik, Ayah. Pintu selalu terbuka buat gue. Tua bangka ini. Sebenarnya, mau apa sih? Omongannya kedengaran aneh banget. Sudahlah. Banyak hal aneh hari ini. Mending gue cepat pulang. Menguji kemampuan baru mata ungu kencana. Sejak lo gue serap energinya, lo jadi kehilangan jiwanya. Apa warisan ratusan tahun ini hancur gitu aja gara-gara gue? Aku coba pakai kekuatan baru ke kamu. Simpan. Ini benar nyata. Gue benar-benar bangkitin kemampuan ruang. Kalau kiamat datang, gue bisa nimbun barang gila-gilaan kan? Keluar. Lukisan ini terlihat berbeda dari dulu. Kelihatannya lebih hidup dari sebelumnya. Apa kemampuan ruang gue? Juga bisa perbaikin barang antik?
Simpan. Keluarkan. Wah. Aku memang bisa perbaiki barang antik. Berarti gue bisa perbaikin mangkuk biru tabur itu. Halo, Kak Citra, lo di mana? Gue mau nyamperin lo. Kak Citra. Raka, lo buru-buru banget nyari gue. Emangnya mau ngapain? Kak Citra, mangkuk glasir biru tabur itu sekarang di mana? Gue juga nggak tahu di mana kakek taruh itu. Gue tanyain dulu, ya. Anak muda, kenapa lo hari ini kepikiran main ke rumah gue? Gue sudah bilang ke Citra, supaya lo sering-sering main ke sini. Hahaha. Kakek, adik seperguruan gue datang mau nanya. Mangkuk glasir biru tabur masih ada di rumah? Gue kira mau ngapain, ternyata mau minta hadiah ulang tahun yang sudah diberi balik. Orang-orang seperti ini benar-benar sangat miskin, sampai rela melakukan apa saja. Ajeng, jangan asal bicara. Saudara muda gue bukan orang begitu. Kenapa dia mau minta hadiah kembali kalau bukan orang miskin? Diam lo. Gue percaya, saudara muda Raka bukan orang yang seperti itu. Cuma gue penasaran, kenapa saudara muda nanya soal mangkuk itu? Emangnya ada apa? Kakek Bramantara, mangkuk glasir biru tabur itu, apa ada bagian yang rusak? Sekarang gue udah tahu cara betulin. Gue mau bawa balik buat diperbaiki, terus kasih lagi ke kakek utuh. Lo beneran bisa memperbaikinya? Lo benar-benar bisa perbaikinya? Kakek Bramantara, aku yakin bisa betulin. Dek, kapan lo belajar perbaiki artefak? Saya baru belajar, tapi memperbaiki mangkuk biru itu tidak masalah. Adik Raka, sayangnya mangkuk biru itu sudah kakek kirim ke Perhimpunan Artefak dan Permata Indonesia. Tapi kalau lo benar-benar bisa perbaikinya, minta Ajeng ajak kalian pergi ambil mangkuk itu balik. Kakek Bramantara, kita kan keluarga, jangan khawatir. Setelah gue perbaiki, pasti gue balikin utuh ke kakek. Hahaha, bocah ini langsung saja ngaku-ngaku jadi bagian keluarga ya. Hahaha, kalian pergi bersama-sama. Ayo pergi Kak Citra. Baru pertama kali ke tempat mewah, ya? Ikut gua aja, jangan lihat sembarangan. Nanti satpam usir kalian. Jangan salahkan aku kalau lupa ingatkan. Ketua Pandega. Ketua Pandega. Kami datang ke sini, Ketua Pandega. Bawa pulang mangkuk biru tabur. Adik seperguruanku bilang dia bisa memperbaikinya. Aduh. Soal ini cari aku nggak ada gunanya. Lo harus cari Guru Mahesa. Kalau dia setuju, in nature with there, baru bisa bawa pergi mangkuk biru tabur itu. Mangkuk biru tabur itu nggak bisa kalian bawa hari ini. Barangnya masih diperbaiki, nggak akan gue lepasin sampai selesai. Guru Mahesa, lo keliru. Gue nggak mau bawa mangkuk biru tabur. Adik seperguruan gue mau perbaiki. Lo bilang lo bisa perbaiki mangkuk biru tabur itu? Iya, emang nggak boleh. Aku sendiri nggak yakin 100% buat perbaiki barang itu. Lo cuma bocah kemarin sore. Berani-beraninya omong besar bisa perbaiki. Pusaka langka yang berharga ini nggak boleh hancur di tangan kalian. Guru Mahesa, lo beneran salah paham. Mangkuk biru tabur ini hadiah ulang tahun dari adik seperguruan gue buat kakek gue. Dia mau bawa balik buat diperbaiki? Itu wajar. Kalian nggak punya hak buat melarang. Citra Ayuning Tias, lo udah bosan hidup? Lo tahu nggak? Menyinggung Ketua Mahesa berarti menyinggung seluruh Perhimpunan Artefak dan Permata Indonesia. Semua giok keluarga kita jadi aman. Kamu mau hancurin keluarga Ayuning Tias dan nggak dapat sertifikat lagi? Kalian nggak usah banyak omong. Hari ini mangkuk biru tabur ini nggak boleh dibawa siapapun. Tunggu 3 bulan lagi. Setelah gua perbaiki, akan gua kembalikan ke kalian. Cuma retakan kecil begini, ternyata butuh waktu 3 bulan. Sejujurnya, gua bisa benerin ini dalam sejam. Retakan kecil begini butuh waktu 3 bulan. Gue cuma perlu 1 jam buat beresin ini. Bocah, lo ngomong apa? Lo bilang, lo bisa benerin ini dalam 1 jam? Iya, bahkan mungkin 10 menit cukup, nggak sampai 1 jam. Butuh 3 bulan buat benerin cacat kecil kayak gini? Ragu banget sama kemampuan lo. Jangan-jangan lo masuk lewat orang dalam? Bocah, berani amat ngomong gitu ke gue? Gue masuk lewat orang dalam. Terus lo pikir lo siapa? Lo malah jadi orang dalam nggak ada kualifikasi. Waduh, apa gue baru aja kena titik sensitif lo?
Masih bilang perlu 3 bulan buat benerin. Kenapa nggak sekalian bilang, butuh 3 tahun? Balikin mangkuk biru kobalt itu ke gue. Gue nggak butuh lo benerin. Boka, lo terus-terusan bilang, bisa benerin itu dalam 1 jam. Sekarang gua tanya, kalau nggak beres, lo mau apa? Jika dalam 1 jam gue belum bisa benerin ini, saya akan kasih mangkuk biru kobalt ini ke perhimpunan artefak. Tapi kalau gue berhasil benerin, gimana? Kalau lo berhasil benerin gue, Wira Pradipta, wakil ketua perhimpunan artefak, bakal nunduk dan minta maaf ke lo. Oke, kita deal ya. Woi, bawa keluar mangkuk biru kobalt itu. Siapin ruangan kosong buat gue ya, Ketua Wira. Gue butuh suasana tenang. Oke, enter dia. Saya mau lihat gimana dia beresin ini. Guru Mahesa, lihat deh. Ini apa? Ini baru 10 menit sudah. Benar-benar jenius berbakat. Jenius luar biasa. Gua, Mahesa, hari ini akhirnya gue lihat sendiri. Di atas langit ada langit. Masih banyak orang hebat. Gue mengaku kalah. Raka, lo mau kasih gue berapa banyak kejutan lagi? Adik seperguruanku, Ketua Pandega, dalam sejam. Harusnya lo juga minta maaf ke dia setelah perbaiki mangkuk biru tabor ini kan? Nona Citra, gue itu? Kenapa Ketua Pandega? Mau ingkar janji? Anyway, face right. Gak harusnya gue rendahin orang. Lain kali jangan lupa ya. Citra, ayo kita cepat bawa. Bawa pulang mangkuk biru tabur ini untuk kakek, biar dia juga bahagia. Oke. Bagus. Nggak nyangka, ternyata saudara muda Raka seberbakat ini. Sayangnya, setelah hari ini, dia nggak punya peluang buat jadi cucu menantu gue. Kakek, apa maksud kakek ngomong gitu? Lo belum tahu ya? Pak Gani Utama itu sudah nemuin adik seperguruan lo sendiri buat putrinya melamar dia. Hah? One us twos. Pak Gani Utama itu, kamu sudah pergi temui adik seperguruan untuk melamar. Putrinya. Hah? Ben Said, Ben. Gue ada urusan, harus pergi. Kakek tahu lo mau kemana. Ayo, kakek pergi bareng lo. Adik Raka, gue ini gak suka banyak omong kosong. Gue cuma mau tanya satu hal ke lo. Putri gue. Lo mau nikahin dia atau enggak? Kalau lo mau nikahin putri gue, semua aset keluarga utama bakal jadi milik lo nanti. Ini. Kebahagiaan ini datangnya mendadak banget. Pak Gani Utama. Apa yang mau lo omongin, itu juga yang mau gue omongin. Raka Wijaya, kalau lo setuju buat nikahin Citra, nanti semua milik keluarga Ayu Ningtyas bakal jadi milik lo. Ini. Apa harus banget milih? Masalahnya, gue sekarang, gue masih belum mau nikah. Ayo ngomong. Sebenarnya lo mau milih siapa? Siapa pilihan lo? Cepat. Gue. Cepetan. Ini harus. Halo, Bibi. Raka muda, bisa datang nggak? Bisa ke galeri mobil mewah Jaya. Ada masalah sedikit di sini. Bibi, jangan panik. Gua segera ke sana. Halo? Hei. Kalau lo nggak kasih alasan jelas hari ini, jangan harap pergi. Tante Intan.
Raka muda, akhirnya lo datang. Ayo pergi, gue baik-baik aja. Hei, Intan Lestari, apa gue udah kasih izin? Balik sini. Dewi Prameswari, gue udah bilang, nggak mau ambil mobil ini lagi. Ini buat lo, mau apa lagi? Mobil ini kan sudah lo coba, dikasih gratis pun gue nggak mau. Lagian, yang gue bahas hari ini bukan mobil. Waktu kuliah dulu, kamu yang ngadu ke Raditya, makanya dia putusin aku. Sudah berkali-kali gue bilang, aku sama Raditya Santosa nggak dekat. Sih, acting. Terusin aja acting lo itu. Orang lain mungkin nggak tahu muka busuk lo. Apa gue Dewi Prameswari nggak tahu? Lo cuma orang licik. Jangan asal bicara ya. Lo juga suka Raditya Santosa kan? Gue nggak bisa dapetin Raditya Santosa. Makanya lo diam-diam. Bilang ke dia kalau aku suka kebar dan main gila sama cowok lain. Sama cowok lain, supaya dia jauhin gue. Terus, lo bisa masuk di antara kita. Menjijikan banget sih lo. Raka muda, yuk pergi. Jangan tanggapi dia. Cih. Gue yakin Tante Intan gak kayak gitu. Oh iya. Siapa sih yang dia bicarakan tadi? Raditya itu siapa? Gue, Raditya Santosa sama Dewi Prameswari itu teman kuliah. Raditya Santosa itu memang playboy sejati. Setelah putus sama lo, dia malah ngejar gue. Aku nggak ada minat sama dia. Dewi Prameswari malah terus menyebar gosip, katanya aku sengaja rusak hubungan demi dapatkan Raditya. Gue dibilang sering kebar. Jadi pas di kampus, dia ajak orang ngebully gue. Apa gue salah ngomong? Ini semua gara-gara lo. Gue jadi gagal dapetin Raditya. Kalau hari ini lo nggak kasih penjelasan yang jelas, jangan harap bisa terus kerja di stasiun TV itu. Kerjaan lo di stasiun TV nggak bakal lanjut lagi. Aduh. Hebat banget. Cuma satu kata bisa bikin tante gue kehilangan kerja. Gaya banget lo. Kak Dimas dan Direktur TV sangat dekat. Cukup sepatah kata, dia bisa bikin si pecundang Intan Lestari ini langsung cabut dari stasiun TV. Kak Dimas yang hebat banget. Kok gua nggak pernah denger sih? Lo nggak pernah dengar soalnya lo emang nggak level. Wah, gue dibilang nggak level ya. Kayaknya, si yang lo sebut, Kak Dimas itu yang kasih lo keberanian. Buat berani nindas tante gue, kan? Gue nindas dia emang kenapa? Coba lo ngomong sekali lagi, aku bakal buat lo nggak tenang di kota Sungai Agung. Intan Lestari, kenapa hidup lo makin lama makin hancur sih? Pas kuliah dulu sih kayaknya ada bakat, nggak nyangka pas lulus, malah barengan sama sampah. Sampai sekarang pun belum dapat om-om kaya. Sialan, tante gue ditindas begini. Kalau gue nggak bantu tante gue balas mereka, gue bukan lelaki. Intan Lestari, kalau lo punya harga diri, cari cowok berkelas biar gue lihat. Jangan tiap hari sama pecundang ini terus ya. Lama-lama lo bakal jadi sampah yang dibenci semua orang. Bikin jijik aja. Jika lo berani hina tante gue lagi, gue gak keberatan lempar lo ke sungai buat ikan. Gue gak ragu lempar lo ke sungai, biar dimakan ikan. Lo berani mukul gue ya? Lo yang mau gue pukul. Kalau lo ulangi itu lagi ke tante gue habisin lo. Berani gak kasih tahu nama lo? Gue suruh Kak Dimas patahin kaki anjing lo. Beritahu Kak Dimas, siapa yang lo maksud? Nama gue Raka. Gue tunggu dia di sini hari ini, mau lihat dia berani datang gak? Masih berani mukul gue? Ada pembunuhan, tolong datang cepat. Siapa yang ribut di sini? Nona Prameswari? Kenapa kamu di sini? Apa Mas Dimas nggak ikut? Pak Taufik, ternyata ada orang yang mau mukul gue di toko lo ini. Lo mau urus ini nggak? Siapa yang nggak lihat? Berani banget lo main fisik sama Nona Prameswari. Bosan hidup ya? Orang ini nih. Bocah, berani banget sih kamu main fisik sama Nona Prameswari. Dia, mulutnya kotor. Dia hina tanteku. Gua hajar dia karena dia emang pantas. Bocah, awas jangan terlalu sombong ya. Orang di belakang Nona Prameswari itu bukan lawanmu. Bukan lawanku, ya? Benar banget. Sekarang lo harus berlutut dan minta maaf ke gue. Mungkin gue masih bisa maafin lo. Kalau enggak nanti pas Dimas datang, lo nggak punya kesempatan lagi. Dengar nggak? Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Prameswari. Atas dasar apa? Apa kalian masih waras? Kenapa Raka Muda harus minta maaf padahal Dewi Prameswari yang mulai... Atas dasar apa? Karena kalian itu cuma rakyat jelata. Kalian cari masalah dengan orang yang salah. Cepat minta maaf.
Haruskah aku minta maaf? Nggak bakal pernah deh. Aku disuruh minta maaf? Mimpi aja lo seumur hidup. Dewi Prameswari harusnya yang minta maaf ke tante. Bocah, apa hari ini kamu memang mau bikin masalah besar? Kenapa kalau iya? Hari ini gue mau bikin masalah besar. Mau lihat lo bisa apa. Oke. Lo cari mati ya? Toko ini milik keluarga Ayu Ningtyas. Keluarga Arimbawa dan Ayu Ningtyas itu sahabat lama. Berani banget nyinggung dua keluarga kaya, jangan nyesel ya. Keluarga Ayu Ningtyas? Kenapa? Takut dengar nama besar Ayu Ningtyas ya? Ya wajar sih, soalnya orang kaya Mas Dimas. Keluarga Ayu Ningtyas itu orang kaya. Sementara kamu seumur hidup gak bakal bisa capai posisi mereka. Lo mimpi ketinggian. Keluarga Ayu Ningtyas kan? Begini, sekarang gue panggil orangnya ke sini ya. Halo? Halo, Dek. Kak. Saya di galeri mobil mewah Jaya. Bisa kesini sebentar? Oke, gue kesana sekarang. Sudah. Teleponnya sudah gue sambungin. Sekarang tinggal tunggu kakak gue datang. Kakak lo orang keluarga Ayu Ningtyas? Benar. Namanya Citra Ayu Ningtyas. Atau yang lo sebut sebagai Nona Besar Citra. Bocah, ngomong apa sih lo? Toko kayak Nona Besar Citra, mana mungkin bisa kenal sama orang rendahan kayak lo? Mau ngajak dia ke sini? Mimpi lo terlalu tinggi. Nona Prameswari benar. Gue aja kalau mau ketemu Nona besar kita, harus lewat banyak prosedur baru bisa dipanggil menghadap. Lo bilang suruh dia datang ke sini, dia bakal datang. Lo mau bikin gue mati ketawa ya? Hah? Hahaha. Silakan ketawa puas-puas. Semoga nanti kalian masih bisa ketawa. Semoga sebentar lagi kalian tetap bisa tertawa. Masih aja keras kepala meski begini. Pak Taufik, gue nggak mau banyak omong lagi sama mereka. Tekan dia ke lantai, suruh dia berlutut dan minta maaf sama gue. Siap. Gue bakal bantu Nona Prameswari lampiasin amarah sekarang. Jangan harap selama gue di sini, jangan coba sentuh Raka. Raka muda pergi dulu. Tante Intan, santai aja. Nggak usah tegang, nggak apa-apa. Bocah, mulut lo emang keras juga ya. Tenang aja, gue bakal patahin satu tangan lo. Tapi tenang aja, lo nggak bakal mati. Berhenti. Nona Citra, Anda sudah tiba. Kenapa lo berani mukul dia? Oh, Nona Citra, maksud Nona dia? Nona mungkin belum tahu. Berani sekali dia bikin ribut di toko kita. Gue baru aja mau kasih dia pelajaran. Kasih dia pelajaran? Lo pikir lo siapa? Berani ngajarin adik perguruan gue? Nona Citra bilang apa? Apakah dia adik Nona? Gak mungkin. Raka Wijaya si sampah ini mana mungkin jadi adik Nona Citra. Gue gak percaya. Jaga mulut lo itu. Apa lo pantas ngomongin adik gue? Lo berani pukul gue? Biarpun lo, Nona Besar Citra. Memangnya kenapa? Di belakang gue ada Tuan Muda Dimas Arimbawa. Kalian tunggu pembalasan gue. Siapa yang berani sentuh cewek gue, cari mati. Gue? Raka Wijaya, lo lagi? Lo udah sering ganggu rencana gue. Hari ini gue gak bakal biarin lo lolos. Dimas Arimbawa, jaga mulut lo itu. Citra Ayu, sampai sekarang gue masih gak paham. Si Raka ini, bagusnya di mana? Kamu mau hubungan kita hancur gara-gara dia? Adik seperguruanku lebih hebat. Dibanding cowok playboy kayak lo, dia jauh lebih hebat berkali-kali lipat. Citra, Ayu, gue tanya sekali lagi, lo udah yakin? Iya, gue udah yakin. Citra, lo mau demi dia, bikin keluarga kita berdua hancur karena saling serang? Enggak. Selama gue ada, yang hancur cuma keluarga Arimbawa lo. Raka, kamu sudah sering merusak rencana aku. Gue kasih tahu ya, sekarang gue lagi kesel banget. Terus, mau apa sih? Pengawal. Cepat buat dia, jadi patah kaki, terus potong lidahnya. Gue mau lihat dia masih bisa sombong apa enggak. Hajar.
Gue lihat siapa yang berani. Nona Nadia, kok lo bisa kesini? Kenapa gue nggak boleh datang gangguin kawok gue? Pa, Paige, dia. Bukannya dia menantu di keluarga Ayu Ningtyas? Keluarga utama dan Ayu Ningtyas sama-sama suka Raka Wijaya. Ada masalah? Haha. Dimas Arimbawa, aku udah bilang, orang benar pasti banyak yang bantu. Orang salah bakal dikucilkan. Ini bukti nyata. Lo masih nggak percaya? Kenapa bisa begini? Gue nggak terima. Keluarga Dimas itu terkenal di kota Sungai Agung. Aku ini tuan muda mereka. Lo cuma pedagang lowak jalanan. Kenapa lo lebih jago dari gue? Mas Dimas, lo nggak apa-apa. Minggir lo. Boka. Gue peingatin lo. Selama gue masih hidup, gue nggak bakal lepasin lo. Kebetulan banget. Aku juga mikir gitu. Apa? Mau ngapain lo? Berani bunuh orang? Emangnya lo bisa? Gue emang gak berani bunuh orang. Tapi, gue punya banyak cara lain. Setan. Ada setan. Mas Dimas, tungguin gue. Kak Citra, Nona Nadia, terima kasih sudah datang bantuin gue. Nggak perlu makasih, ini memang kewajiban gue. Jadi, lo udah tentukan mau pilih siapa? Jadi, udah putusin mau pilih siapa? Gue orang dewasa nggak bakal pilih salah satu. Saya mau semua.